welcome back to Inzai Wizi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bahagia ya guys. Buat kalian yang belum pernah nih ya cek channel gua, silahkan kalian boleh lihat-lihat. Nggak apa-apa guys. Skidi di pop. Yes. Skidi di dop. Silakan kalian boleh cek video-video yang ada di sini. Kalau kalian rasa ada yang kalian suka, silakan berikan like, berikan komentar, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya guys. Oke guys, so hari ini masih di Zodiac X Zodiac ya. Kita seperti biasa akan berdiskusi tentang sebuah topik nih ya teman-teman. Dan di Zodiac X Zodiac kita akan memperkenalkan diri kita itu sebagai namanya nanti panggilannya zodiak kita ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini mungkin ada tamu yang langganan ya, juara bertahan ya, juara bertahan. Saya pengangguran. Tapi juga ada wajah-wajah baru ya di sini. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Dari gua seperti biasa saya Leo 1 ya. Saya Leo 2. Ya, saya pengangguran. Iya. Tolong coba kasih kerjaan. Pakai baju pink. Saya Libra 2. Satu dong. Iya. Libra cuma satu di sini. Kenapa? Leonya 2 soalnya. Oh iya. Libra 1. Ya udah. Libra. Yang satu Aku anak lagi. zodiak banget tadi. Aku anak zodiak banget. Aku anak zodiak. Aduh, chaos banget. Yang Ya. satu lagi, kakak cantik. Aku Aquarius 1. Aquarius 1. Jadi kita panggilnya Libra Aquarius aja. Yes, kita yes. Leo aja sih ya, yang kan Oke, ada 2 ya. Leo. 1 dan Leo 2. Jadi air signs in the air. Loh, air signs in the air. Hari ini air signs teman-teman ya. Featuring fire sign. Mantap. Featuring fire signs. Oke. Oh, iya udah jadi. Aman. Ada apa? Ada. Enggak, jadi featuringnya tuh kita, Cob. Jadi mereka yang utama ya. Kayak mereka enggak. Gua enggak terima. Oh gitu. Belum apa-apa, jangan mulai iya, perdebatan iya. lah. Ya. Oke teman-teman, hari ini kita ingin membahas soal kepercayaan diri nih ya guys. Ya sebelumnya kalian juga mungkin udah tahu ya, gue pernah share juga di Instagram. Gue sempat nanya kira-kira percaya diri menurut kalian tuh seperti apa? Maaf. Oh iya. Maaf. Udah lanjut. Oke. Kayaknya ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya hari ini karena ada fire signs dan air signs ya. Kita lihat aja bakal seperti apa. Shit, aku belum baca pertanyaannya. So teman-teman, gue pengen tahu nih, kalau percaya diri atau kepercayaan diri menurut versi kalian tuh seperti apa sih? Ayo, Ini baiknya mempelajari pertanyaan makanya. bukan lo. Jawabnya apa? Mending dimulai dari Leo dulu, Leo 1 Dari dulu. saya dulu. Iya, versi Leo 1 atau mungkin nanti buka aja dulu, nanti lama-lama kita. Mungkin gue buka dari teman-teman yang pernah share dulu ya di Oh, Instagram boleh, gue. boleh. Jadi Ya. ada yang bilang percaya diri itu adalah dimana kita sebagai pribadi menerima segala kekurangan kita, accepting termasuk hal-hal yang vulnerable buat kita. Itu namanya percaya Bener, diri. Teh. Bagus itu. Kan sebagai manusia yang punya kekurangan gimana coba? Mungkin lu Enggak, maksudnya kekurangan saya adalah merasa semuanya tidak ada kekurangan. Oh, wow, Leo sekali. Wow, sombong sekali Anda ya. Ini definisi Leo yang sebenarnya. Waduh. Ketika Anda melihat saya punya kekurangan, itu yang salah tuh Anda sebenarnya. Halo. Ini bagus. Udah. Udah masuk suaranya. Udah masuk suaranya, Udah kalau bagus. udah Udah, masuk udah. suaranya. tuh ini sini boleh kersing gitu nggak sih kayak Boleh. anjing aja. lu gitu? Boleh. Oh, boleh. Anjing lo, Teh. Bangsat. Oh, boleh. Boleh. Boleh kelihatan ya fire sign saya kalau nggak bisa, kalau kersing tuh kewajiban gitu, itu harus. Oke. Gitu, itu ada versi 1 seperti itu. Ada juga yang bilang percaya diri itu adalah tidak peduli dengan apapun yang dikatakan orang dan lakukan apa yang kamu mau dalam hidup. Gitu. Ignorant ya. Bagus. Oh, itu ignorant ya maksudnya. Iya, bahasanya Judgment banget kalau ya. dikecilin jadi ignorant, tapi kayaknya ignorant tuh terlalu gimana gitu. Terlalu apa namanya? Itu terlalu bukan negatif. suatu hal yang baik ya. sebenarnya, iya. Gitu. Padahal betul. confident itu suatu yang baik. Oh, jadi seperti apa? Nah, confidence jadi menurut Mati diskusi dulu. kan. Nah, ini Mampus. diskusi Anda? kan. Jadi diskusi. Itu gue nemu. Apa coba? Kan lu ditanya dulu. Enggak duluan. Iya. Duluan, gue masih mikir. Kalau dilihat dari dua jawaban tadi ya. Gimana Libra? Gimana Libra? Percaya diri itu berarti percaya itu dekat dengan tidak percaya. Tidak percaya itu berarti bohong. Berarti kalau percaya diri itu berarti jujur pada diri sendiri. Ya kalau misalnya Tunggu, ini ngerti nggak? Pada ngerti nggak? Gila. Gue bisa jelasin.
jelaskan. Tuh. Dia Gue kasih jelaskan. contoh, kasih Nggak contoh. tahu. Konteks. Nah, Kata-kata jujur sama diri sendiri masih panjang, maksudnya apa? Ya. Ya. Nih gue jelasin. Hmm. Jadi lu tuh bisa aja percaya diri tapi lu bohong pada diri sendiri. Jatuhnya jadi sombong. Gitu. Jadi kalau lu percaya diri, lu harus jujur sama diri sendiri. Kenapa? Karena misalnya gue emang bisa ngelakuin ini. Karena gue emang bisa gitu. Tapi kalau ada juga kan orang yang misalnya gue ngomong gue bisa nih ngelakuin ini, padahal dia sebenarnya nggak bisa. Jadi jatuhnya jumawa gitu. Oh, Oke. jadi maksudnya jujur itu percaya diri itu memang harus jujur bahwa memang dengan kemampuan yang memang lu bisa. Iya, gitu. Jadi iya. kalau lu nggak bisa ya lu bilang nggak bisa. Iya. Gitu. Betul. Tapi kalau konsepnya adalah misalnya lu nggak bisa nih gitu, tapi lu memberikan kesempatan ke diri lu gitu, untuk membuktikan kalau gue sebenarnya bisa atau enggak sih gitu misalnya. Artinya lu nggak percaya diri, tapi sebenarnya ada konteks lu nggak percaya diri. Jadi percaya diri itu mungkin sebuah result juga di mana lu pernah melakukan itu dan itu jadi hasil. Gue emang bisa pernah lakuin ini. Makanya kan kayak misalnya orang pengen punya anak, itu sebenarnya mereka selalu mencoba diri dia untuk percaya diri, bukan dia percaya diri dia pengen punya anak gitu. Atau misalnya gue pengen menikah, tapi gue mencoba untuk percaya diri untuk menikah gitu, bukan yang beneran, kecuali dia pernah menikah 2 kali ya atau 3 kali. Makanya di saat orang punya anak sekali, biasanya anak kedua dia udah lebih pede karena oh ya punya anak tuh Pernah pengalaman lewati. gitu. Karena ada Berarti- experience sebelumnya gitu. Ya. Jadi konsepnya percaya diri itu bisa jadi, maksudnya dia tuh Result. dinamis, gitu, bukan kayak udah ntar lu percaya nggak percaya gitu. Tapi konsepnya itu dia selalu bisa dualisme gitu, nangkep gak sih? Jadi bisa ada perubahan gitu ya. Jawaban gue bagus. Hah? Spontannya bagus kan? Boleh lah. Berarti dia nggak stagnan gitu ya, tapi Iya. memang bisa ada perubahannya, percaya diri itu gitu. Kayak gitu ya. Kan gimana pakar psikologi Ya. kan paling- Psikologi sih. Ini dari tadi sebenarnya cuma konklusi aja dari dia ngomong. Terus. Kalau gue tadi sempat baca-baca gitu ya di internet, percaya diri itu memang mereka lebih melihatnya tuh lebih ke kemampuan. Jadi percaya diri itu ketika lu merasa lu bisa melakukan itu, lu percaya diri gitu. Result berarti. Iya, tapi Hasil. ketika nanti sudah dikatakan bagaimana lu melihat opini tentang diri lu atau evaluasi dari berbagai hal yang sudah lakukan tentang diri lu, itu nanti masuknya ke harga diri, self esteem. Gue dapat arti ini, versi pemikiran gue. Wow. Bos, Wow. Dari tadi dong. Iya. Pantes lu di mana tadi? lagi mikir. lagi menyusun kata-kata yang indah gitu. gitu. Jadi Apa? versi si Leo 2 berkata, Iya, coba. menurut gua percaya diri atau confident itu diartikan dengan Percaya yakin dan diri. dengan segala nilai-nilai yang dia pegang. Itu kalimatnya secara cantiknya pendeknya begitu. Prinsip. Karena kalau kata-kata kayak confident, believe in yourself itu sama kayak having faith in yourself. What kind of faith, what kind of belief is the belief or faith that you have value within. Oh shit. Oke. Damn, I'm good. Nggak kayak gitu sih. Jadi Oke. antara kayak segimana hebat lu secara hitam di atas putih ya, secara great atau apa, mau itu katanya bagus, mau itu katanya sebenarnya kurang atau apa, tapi apa yang lu pegang gitu, apa value yang lu punya, lu percaya, lu yakin gitu. Itu yang bikin lu tuh percaya diri gitu. Jadi ada orang yang percaya diri di jalan yang salah itu banyak. Gitu, kayak ada yang secara arogan dia atau Sombong secara jadinya. sombong dia apa, atau dengan dia yakin dia bisa nyolong itu target pencurian gitu misalnya. Tapi dia yakin gitu sama apa yang dia pikirin gitu, dia having faith sama itu gitu. Makanya gue yakin. Bisa atau nggak tahu. Gue yakinnya dulu. Pokoknya yakin dulu Iya, aja. gitu. Dengan Kayak- apapun nilai dan value lu gitu. Iya. Kayak kata orang, lu yakin Lepas baik atau buruk kan kita nggak tahu iya, nih. lu mana yakin yang- nggak dia hitam di atas putih menang Olimpiade IPA gitu? Hitam di atas putih nggak tahu gue, cuma yakin dalam diri gue. Kok lu bisa yakin? Karena gue harus yakin gitu. Kayak yakin tuh sesuatu yang abstrak kan. Tapi kalau lu gagal itu bukannya jadi arogan. Gagal. Maksudnya ketika gue Misalnya- percaya diri, Iya, ngelakuin sesuatu terus gue Iya. gagal. Itu kan resiko dari kompetisi gak sih? Tapi itu jadi rancu menurut gua ketika misalnya apa yang membedakan lu sombong sama lu percaya diri. Jadinya jatuhnya beda. Bentar. Ini Iya dong. oh, jadi Karena yang barusan kita bahas, hmm, kalau menurut gua percaya diri itu harus jujur sama diri sendiri. Dan lu emang bisa gitu. Tapi
kalau lu bilang lu bisa tapi sebetulnya lu belum tahu lu bisa atau enggak, jatuhnya lu jadi apa sih jumawa itu apa sih? Jumawa tuh Gede kayak iya, gede jadi- usaha kepala. iya jadi Jadi omdo gitu. jadi Ngomong doang. lu over promise gitu. Itu kalau Gitu. dilihat dari enggak belum Terus tentu kalau ya. hasilnya misalnya lu gagal kan jatuhnya jadi anjing nih orang sombong gitu. Soalnya itu adalah Misalnya- resultnya, Bro. Contoh Result dari confident yang ternyata salah, endingnya jadi omdo. Itu, Iya, tapi nih contoh gini, gue yakin nih gue pakai Hilda di line nih gue bisa menang gitu. betul. Tapi ternyata gue kalah, gue Ini main dibantai. Mobile Legend, Iya. Iya Contoh udah. orangnya ya. Oh iya guys. Nah biasanya orang-orang kan Bentar, ya, bentar, ya, bentar. ya, Oh, ya. ini pakai Itu Hilda kan. maksudnya Iya. main ya. Main ya. Mikir. orang kan Wah, jadi jatuhnya kan ini kan kayak lu jumawa sih, udah gue bilang lu nggak bisa, jatuhnya gitu. Iya, resultnya Iya. dari confident yang salah. Iya, itu confident result. yang salah. Tapi kalau soal confidentnya sendiri, Confidence-nya itu tuh sendiri bukan aja. soal resultnya, tapi during the processnya atau in the beginning ya dia udah confident, tapi resultnya salah. Ada juga yang resultnya benar, tapi in the end mau bener atau salah, during the process or in the beginning dia confident. Oh paham gua. Dia udah yakin sama diri gue bisa gitu, tapi salah misalnya resultnya salah atau kalah gagal. Tapi dia confident man. Jadi yang gue lihat itu bukan dari resultnya, tapi yang ininya. Paham? Iya dari karakter emang believing Sistem. dia gitu, dirinya gitu maksudnya. Iya bisa jadi. Aku nggak agree, tapi Enggak, maksudnya gini. Kalau dari pengalaman pribadi, gue misalnya termasuk orang yang banyak melakukan kesalahan. Tapi mau kapanpun itu timelinenya, gue memang dikenal sebagai orang yang percaya diri, gini. gitu. Coba bertanya jadinya kalau sombong jatuhnya gimana? Menurut gue, Kalau versi ini lu, menurut gue iya. sendiri, Nah, confident itu traits, sombong itu kan lawannya humble. Sombong sama humbleness itu tools. Jadi menurut gue confident itu dalam hati lo. Cuma untuk menggunakan traits lu harus mengekspresikannya melalui tools gitu loh. Jadi choice lu itu, lu menggunakan confident lu secara apa? Secara arogan atau secara humble? Gitu. Jadi gue percaya diri. Gue akan tunjukkan dengan cara rendah hati atau dengan Pronounce-nya cara berarti. pronounce Kata- ya gue kata ZZD gue ya. ya. Kata kerjanya. Ya jadi gitu sih kalau menurut Caranya. gue. Iya, arogan atau Berarti percaya diri, humble itu cara. Confident itu Confident adjective. itu suatu di dalam Diri aja. Jadi ketika kalau lu sudah memperlakukan itu ke orang lain, misalkan lu merendahkan orang misalnya, itu jatuhnya udah arogan atau sombong gitu. Tapi arogansinya ini ditunjukkan proyeksi dari confident atau insecurity sebenarnya. Not confident maksud gue. Jadi traits sama tools itu nggak nyambung, itu beda. Apple to apple. Beda, nggak bisa disatuin gitu maksud gue. Jadi maksudnya ada orang yang arogan, ada yang orang yang humble, tapi itu bukan proyeksi dari confident, tapi mungkin proyeksi dari yang lain, insecurity kah atau weakness kah. Soalnya ada orang yang justru sebaliknya, ada orang yang confident akhirnya jadi arogan, tapi ada orang yang sebaliknya, dia arogan biar dia dapat confidentnya. Jadi fake it till make it istilahnya gitu. Probably I guess, tapi bisa jadi, nggak tahu ini menurut gue ya, gue cuma mikirnya sangat dalam gitu kan. Kayak 420 Bagus. the best. Tapi sebenarnya kalau ngomongin percaya diri itu kan sebenarnya realm. Kalau kita ngomong perspektif ya, realmnya kan realm pribadi gitu. Jadi it's you and you. Maksudnya istilahnya ngomongin tentang apa yang kalau lu bilang gitu kan, kayak oke, value-value lu dan segala macam, lu choose to believe in it. Kalau menurut gue ceritanya sampai situ. Gitu. Di Iya, luar dari itu misalnya apakah kemudian nanti perspektifnya itu datang dari orang lain, misalnya dia menilai lu arogan. Nah Kan itu sebenarnya, kayak arogan itu sebenarnya dinilai dari diri lu sendiri misalnya gitu, atau kemudian orang melihat lu arogan, atau sebenarnya arogan itu adalah projection dari insecurity orang yang lihat lu misalnya. Iya, gitu. pokoknya Indian kan bisa dari dua sisi kan, ada dari macam-macam sisi Benar, lain. bisa itu salah satu, tapi bisa jadi juga dalam diri lu kayak ada unsur merendahkan orang lain. Jadi misalnya contoh kayak anjing nih, gue lebih cantik daripada yang lain, gila lu jelek lu semua, misalnya kayak gitu. Gimana? Contoh. Maksudnya ada unsur-unsur itu. Tapi kalau ngomongin percaya diri, kayak berhentinya itu Di diri antara sendiri. diri. Iya, Kayaknya iya. ya. Kalau menurut gue perspektif itu ke Tapi situ. tapi di sisi Tapi lain lu nggak berhenti di diri sendiri. Tapi bisa jadi. maksudnya.
Enggak, maksud gue bisa bener, maksudnya sampai situ tapi bukan dari kita doang sih yang bisa ngeliat, orang lain juga bisa melihat kita percaya diri. Oh. Walaupun kadang-kadang enggak, tapi di mindset aku insecure gitu ya. Tapi Indian kan ya Pengalaman ada pribadi sih, ya. iya ada sudut pandang sini, ada sudut pandang sini ya, sudut pandang kita sendiri gitu. I see. Iya, nggak tahu deh. Gila, Tapi ini kalau- udah bahkan ngomongin confidence aja udah ngomongin soal sombong, udah arogansi, udah Udah selesai. kabur ya? Ini udah selesai. Iya, udah di puncak Ringkas acara sekali. kita Nah, di selesai, guys. puncak acara. Gila, tidak dong. Omongan kita sampai tidak sini ya dong. guys ya. Tidak dong. Gimana, Oke, gimana? karena tadi udah soal ngomongin, udah sempat menyentuh self confidence dan juga apa self esteem juga, udah ngomongin arogansi. Nah, sekarang gue pengen tanya, kalau misalkan orang yang punya self confidence baik, kepercayaan diri baik, gitu, apakah dia pasti mempunyai harga diri yang baik? Harga diri itu apa sih sebenarnya? Wih, pertanyaan lagi. Ini Iya. asuransi jiwa, nilai asuransi jiwa. Kamu agennya. Eh, Guys, kalau harga diri itu yang kayaknya mau menurut top gue up, silakan ada agen di sini. lebih kayak Apa sih harga diri itu sebenarnya? opini dan evaluasi dari proses yang telah diri lu lakukan gak sih gitu. Jadi makanya lo akhirnya bisa mengambil sebuah pride ya? nilai prinsip iya yang itu akhirnya jadi pegangan lu gitu, self esteem. Menurut gue pride itu adalah gimana lu value dan respect diri lu, seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa kecil, itu pride. Kalimatnya simpel sekali, tapi mungkin nanti gue bisa jabarin, tapi sekarang belum ada. Harga, mungkin harga yang lu berikan untuk diri lu gitu. Iya, Maksud lu gitu. lu merasa diri lu tuh value seperti apa, itu sih. Itu pride menurut gue kayaknya. Ini akibat tidak baca dan tidak riset Ya, tidak tahu. Kalau apa Harga ya? diri. Harga diri. Ya. Oke. Kayaknya harga diri dan percaya diri itu kan berbeda ya. Tapi bersinggungan. Iya. Nah, kalau ini gue lebih setuju kalau harga diri itu adjektif, percaya diri itu pronoun. What the fuck? Enggak lah bro. Harga diri tuh menurut gue malah Confidence itu adjektif ya. malah trash juga. Nih contoh yang nyambung. Ini yang menurut gue realnya sama. Apa? Confident, ini menurut gue ya. Confident, pride, Pride itu confident, percaya Ya, diri, ya, harga diri, ya. gengsi. gini, misalnya diri lu bilang lu ganteng gitu. Hmm. Lu menghargai diri lu atau bukan? Enggak, gue emang ganteng. Maksudnya Nggak ya, lu itu fakta, itu nggak ada kaitannya. Anjir. Di luar dari ini ya equationnya. Iya, gue coba. Iya, maksudnya kan kayak menghargai diri kan kayak lebih ke arah aduh Bon lu hebat misalnya nih gua Oke. kok gua nyebut nama nggak boleh ya? Oh iya. Bro. Nggak misalnya, Lu hebat. misalnya nama lo Gitu. Bon, misalnya. Oh iya misalnya gua bilang, ayo Bon lu hebat gitu kan. Maksudnya memuji apa ya? Bikin diri lu tuh lebih berharga gitu. Itu malah jadi pronouns. Oke. Enggak, sorry. Tapi ya gitu maksudnya percaya diri itu lu sebelum melakukan sebuah aktivitas gitu. Benar, berarti bukan endingnya dong. Yang kayak tadi gue bilang, berarti bukan resultnya. Iya. Tapi Ya kan enggak, itu result juga. Lu dapet confidence tuh karena result kalau menurut oh, gua. gua maksud lu. benar. Resultnya Benar. result yang within, bukan result yang Benar. Ya, berarti lu mirip kayak gue jawabannya Beda. sebenarnya. Oh enggak beda. Beda dong. Mirip. Mirip tapi beda gitu. Jadi kalau gue nggak paham. jadi gini, kadang coba pikirin dulu deh. Ada nggak sih orang yang percaya diri tapi dia nggak menghargai Hargai diri diri sendiri dia. gitu? Mungkin misalnya perampok yang kayak lu bilang. Dia Masalah menghargai menghargai diri sendiri nggak? cara dia menghargai diri dia beda mungkin. Cara yang menurut lu harusnya dia menghargai diri. Oke, kayak apa. berarti nggak ada nih emang balance. Berarti kan bukan balance, maksudnya berkesinambungan. Berarti kalau percaya diri pasti menghargai dirinya lebih gitu. Soalnya confident tuh kesannya menurut gue mikir lebih sempit daripada self respect menurut gue. Iya. Nggak tahu ya kalau Harga ngomong- diri itu kan kayak secara lu melihat secara keseluruhan gak sih tentang diri? Ini harga diri. Kalian ngomongin harga diri kan. Ini ngomongin harga diri. Nah, makanya Ini maksud gue nih ngomongin kayaknya harga diri. agak apa namanya penting makanya untuk definisiin dulu gitu kayak harga diri itu apa sih gitu kayak kalau percaya diri kan act of lo mempercaya diri lo sendiri Iya. gitu ya Untuk verb you gitu be ya, able, be ya. able to atau kerja gitu tapi kalau harga diri itu kan Oke, ibaratnya kalau harga diri menurut Libra itu woi Eh, iya gila-gila nih, iya Libra, nih, Libra nih Gue kemarin Eh, sempet ngobrol sama orang tentang pride soalnya.
cara lu memotivasi diri. Kalau menurut gua. Oh, Ya. jadi harga diri itu cara motivasi diri. Kalau menurut gua. Jadi misalnya gua lagi down pun kayak jatuhnya jadi Oh ya, masuk akal. Mon, kamu hebat gitu. Iya. Kamu hebat. Ada nih harga diri. Gitu. Iya. Nah, lu harus pertahankan harga diri lu gitu ke Nih orang guys, lain. ada nih, gue hoki banget berapa hari yang lalu gue tuh lagi ngomong sama temen gue tentang ini. Basi Iya. udah di setup ya. Kagak, ada Udah di-save ya? ada namanya. Udah di-save tapi Tuh. sekarang. Oh, udah. Ada namanya ya, bener ya, ini Kasih chat orang ya, chat orang ya. screenshot ya, guys. Ada buktinya, Nih, guys. Receipt. jadi pride itu adalah perasaan akan kebanggaan, kesadaran, penghargaan akan nilai-nilai yang diyakini dalam diri sendiri. Ya, oke. Dah. Jadi kan Nilai sebenarnya tapi. Dan itu satu bedanya lu confident tadi sama ini. Apaan? Apa? dia Kebanggaan tuh beda dong. confident itu gini Nilai juga. percaya ya. Ini kan dia believe. kalau dibalik kan misalnya kan kayak percaya diri itu kan lebih ke kayak actionnya gitu, harga diri bukan gak berelasi ya, tapi jatuhnya tuh jadi kayak harga diri itu lebih sering dibahas Jadi ke nempel. hal-hal yang konsepnya negatif. Kalau di pengalaman gue ya, kayak misalnya ketika kayak tadi kalau Libra bilang gitu kan kayak pas lagi down gitu misalnya gitu ya, jadi lu bener-bener dipaksa gitu untuk diuji mungkin ya si self worth lu gitu kan, lu keluarin dia itu jadi bare minimum lu misalnya seperti itu. Jadi gue nggak bisa nih di luar dari batasan ini, gue hancur sebagai manusia misalnya kayak gitu. Ya. Nah itu yang sering dibahas tuh, harga diri lebih sering dibahas ke situ. Tapi kalau percaya diri itu kayak bentuk dari aktualisasi terbaiknya gitu, kayaknya gitu. Jadi contoh misalnya gue termasuk orang yang gue yakin apapun yang gue lakukan selama itu ada di koridor membebaskan gue pasti bisa melakukannya misalnya gitu. Ya udah gue melakukan hal itu bagian dari kepercayaan diri gue gitu. Tapi nilai value-nya itu seringkali kita bicaranya itu positif gitu. Tapi kalau harga diri itu seringkali kita ngomongin tentang Itu konsep kayak jadi patokan Patokan diri lu gitu dasar. ya. Kayaknya patokan gitu dasar. Jadi ya. soalnya harga diri tuh standar lu gitu kan. Iya, harga Lu diri. naruh harga dulu berapa ini gitu. Iya. You set the price like how much. Udah Intinya gitu lah ya. Iya. Jadi bare Gitu. minimum. Jadi Bare mungkin minimum. korelasinya itu ya. Kayak soalnya kan tadi kan ngomongin pertanyaan apa sih? Kalau punya self What was confidence the yang baik, question? kepercayaan diri baik, apakah Ha-ha. pasti berarti punya harga diri yang baik? Nah, itu mungkin pertanyaannya, jadi konsepnya mungkin kalau lu punya harga diri, ya, misalnya mereka tuh tidak dalam mendefinisikan salah satu gitu. Belum tentu Enggak. menurut gua. Jadi Belum belum tentu tentu. ya. Enggak, tapi menurut gua belum tentu jawaban yang gitu menurut gua. Iya. Kok belum tentu sih? Ya, ulang lagi coba pertanyaannya. Tapi kalau misalkan juga patokannya, ya balik lagi kan harga yang lu berikan ke diri lu seperti apa kan? Nggak, apakah kalau punya kepercayaan diri yang baik, maka itu Iya. kan memiliki harga diri yang Iya. baik. Ha-ha. Ada orang yang sangat baik dengan percaya dirinya. Tapi nggak punya harga diri. Tapi gitu nggak punya maksudnya. harga diri gitu maksud lu? Ya, bisa jadi. Atau harga dirinya atau maksudnya masa- lu bilang Tapi nggak rendah banget tahu. nih gitu. atau being too prideful about this. It's not good actually. Misalnya. Kalau ngomongin prideful itu kan nanti sudah kelewat pride gitu. Jadi kan. nggak realistis gitu maksudnya. Mungkin, tapi menurut gua Indian Tapi kalau misalnya dibawa ke balik lagi ke tadi gitu, kayak itu tuh selesai di diri lu sendiri gitu. iya. Konsepnya harusnya nggak ada istilah prideful dong. Kayak ya udah, Bener, karena- kalau lu ngerasa harga lu ada 1000 Iya. dan 1000 it's your angka, dan misalnya lu ngerasa oh harga gue 100 dan 100 is your angka, apakah kemudian gue prideful? Enggak dong. Enggak, soalnya prideful ini adalah kalimat yang cenderung tuh diucapinnya bukan dari diri kita sendiri kan, Iya, tapi apa yang nah orang itu, lain lihat. Iya, itu dari kan orang artinya lain. udah di Iya, realm iya. yang lain gitu maksud gue. Mm-mm. Tapi kalau ngomongin harga diri tadi, apakah orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik memiliki harga diri yang baik juga. gitu? Harusnya sih mungkin lebih ke kayak orang yang punya kepercayaan diri yang baik harusnya punya harga diri. Nah, baik apa enggak harga diri nggak tahu. Itu Iya. dia. Mungkin gitu Jadi ya. belum tentu. Jadi balik lagi emang baliknya ke self ya. Kalau Ke udah self. dari luar orang yang Nah, melihat itu menilai baru itu udah beda-beda jadinya. beda. Ukuran Soalnya patokannya soalnya gitu. hal-hal kayak gitu hal-hal yang spiritual, self peace, self acceptance, self respect. Kalau yang dari gue baca dia sih bilangnya gini. Tapi balik lagi self confidence yang menurut dia tadi yang udah gue jelasin sih. Jadi berkaitan dengan kemampuan. Oh gue tahu nih gue mampunya segini, berarti gue pede gitu. Iya. Jadi cuma sebatas itu aja. Jadi dia bilang kalau gue punya kepercayaan diri baik, self esteemnya belum tentu baik karena self esteem itu dilihat dari secara keseluruhan nilainya dia segala macam. Jadi mungkin bidang ini gue mampu nih, tapi bidang lain gue nggak mampu. Gitu. Dia sih melihatnya kayak gitu ya. Tapi setelah tadi kita diskusi, gue setuju sih sama Aquarius gitu bahwa balik lagi ini semua kan self ya. Jadi yang menilai diri lu juga adalah diri lu sendiri gitu kan. Tapi kalau emang dari luar itu udah pasti patokannya akan jadi berbeda lagi Iya, emang. gitu. Contoh kayak tadi yang menarik soalnya yang pas lu bilang ada misalnya perampok gitu.
Iya, jadi make sense itu juga kan, gitu. ya oke lah, kita nggak usah milih perampok deh, kita bilang aja orang yang istilahnya nilai-nilai batasan moralnya itu nggak sama kayak Iya, betul. banyak orang kayak bisa kan, ada yang kayak contoh Standarnya tuh juga seperti apa kan? seperti apa gitu, tapi itu nggak maksud gua kayak nilai-nilai kita kan adalah hasil dari perjalanan kita sebagai manusia ya. Ada yang misalnya ya lu kalau kehidupan lu keras ya pasti lu punya nilai tertentu. Kalau lu kehidupannya misalnya kayak contoh gue nih tinggal di sebelah Indomaret misalnya gitu. Iya nggak sih? Misalnya gue tinggal di situ, orang tua gue misalnya gue dari kecil tuh yatim piatu. Nah mungkin kan lu akan melihat dunia berbeda nih gitu. Sama yang misalnya orang tuanya mungkin pisah, misalnya seperti itu. Nah, dan nilai-nilai ini kemudian bakal termanifest kan ke bentuk pribadi lu lah, kayak apa, kepercayaan lu gitu. Itu ada hubungannya sama moral. Apanya? Iya, lo udah Iya, nah jadi makanya maksud Ada gue hubungannya. konsepnya itu bukan tadi gitu ya, bukan istilahnya baik dan buruk gitu. Kepercayaan diri itu jadi ya Iya, udah. kalau misalnya gue dari kecil jadi mafia gitu, Iya, terus gue jadi gitu. ketua mafia gitu kan. Ya udah. Pride banget gitu. Iya, benar-benar. Jadi konsepnya nggak ada, sebenarnya nggak ada. Arogansi tuh mungkin itu. Jadi makanya gue punya hipotesis kalau arogansi tuh kayaknya dari luar gitu. Gue setuju. Ada unsur itu ya. Walaupun dalam diri pun juga istilahnya mungkin part yang bisa di induce dari dalam tuh lebih ke kayak lu ada unsur pengen ngerendahin orang gak sih? Iya, Iya, itu arogan betul, itu kan betul. ada niat kayak gitu biasanya. Aku ada. Biasa. Libra ada ya. Iya. Soalnya kalau Leo itu sombong itu udah hal yang wajar gitu ya, Bang. Iya, tapi gue bisa sombong tanpa Itu Nah, merendahkan. itu. It runs in the family. Iya, tinggal kembali lagi maksudnya ada niat itu kan, lu mau merendahkan orang atau tidak gitu. Itu sih maksud gue, kayaknya yang membedakan. Kamu itu ya. katanya tadi ada ya? Kamu suka Oh iya, merendahkan kenapa orang? Libra? Ada apa? Aku manipulasi sih sebenarnya. Iya. Coba. Bahkan Cerita dong, Libra. ada. Gimana caranya orang memanipulasi kalau tidak menganggap orang lain lebih rendah? Oh. Kalau mungkin. Iya, Minimal iya, orang iya. tuh harus dianggap prospek. Betul. Saya sebagai sales approve. Aku bisa manipulasi dia. Ini goal nih, Oh, iya, goal nih, iya. goal nih. Goal nih. Agak-agak Libra ya? sosiopat. Iya, Ya. Libra. Libra. Nah, tapi kalau misalkan orang narsis gitu, orang yang over pede nih, kita bilangnya over Wah, pede ya. terms lagi nih, Terms lagi. narsistik. Narsistik. Orang narsistik itu apakah menurut kalian adalah orang yang percaya diri? Ini pandangan dari luar ya berarti kita ya. Iya. Beda. Tidak, beda. Beda dong. Kenapa? Kok marah? Kenapa? Ada nih, ini contoh simpel ya. Pengalaman gue lihat sendiri. Jadi ada orang yang banyak foto-foto selfie. Lu ya? Kok gue yang siapa selfie? tahu. Enggak dong, Jadi supaya kasus supaya biar dibahas. Iya, biar supaya dibahas. upload di IG. Oke. Kebanyakan fotonya selfie semua. Itu orang narsis misalnya. Ya. Tapi nggak confident. Iya. Jadi foto tuh banyak banget yang diupload cuma berapa. Gue tahu nih. Siapa cowok sumpah? Hah? Itu contoh sederhana sehari-hari ya. Sorry, Libra mau kenapa? Oh, nih? Tapi Kenapa ya Libra? itu benar sih. Oh, iya. Kayak gue aja misalnya sering bikin karya gitu. Apa? Emang apa nih Gua pekerjaannya? senang. Iya, mungkin Libra boleh bikin karya. info pekerjaannya apa? Aduh, ngedit lah, ngedit Ngedit. foto gitu misalnya, ngedit Wow. karya. Banyak yang gue edit tapi gue nggak percaya diri untuk diupload gitu. Dia aja sering bilang gue bikin konten aja, padahal gue percaya diri untuk apa ya, untuk kayaknya bisa bikin itu tapi nggak percaya. Sorry bukan apa, gimana sih ngomongnya? Jadi mungkin Intinya bikin karyanya bisa tapi nggak percaya diri karyanya gitu. baik, tapi ketika itu dipublikasikan gitu. Nah, Ada Itu nervous keluar lah. gitu ya. Nervous, Ya. ragu, am I good enough? gue narsis kayak narsis bagus, karya gue nih bagus gitu, tapi gue kenapa, tapi kalau gue upload kenapa gue takut gitu. Iya. Relate. Gitu. ada feeling gitu. Oh gitu ya. Tapi Sama kalau Iya. tapi kalau lu ini kayaknya mulai dalam nih bahasnya. Tapi kalau lu tuh karena takut akan validasi orang nggak? Betul. Setuju. Itu Wow. ya, itu Wah, ya dijudge nggak gitu bisa ya. nggak bisa bohong sih kayak. Iya, Tapi aku paham. sebenarnya justru lebih ke arah gue nggak peduli kalau misalnya orang yang nggak dikenal, misalnya kalau kayak netizen ngomong apa gitu, Iya, misalnya kayak iya. kita kan bukan influencer, bukan. Kan tinggal manipulasi ya tadi. Iya. Tapi kalau orang-orang tertentu, misalnya yang kayak lu nganggap dia mentor lu, Mentor, atau iya, apa, terus- bener. Orang yang lu Bener kasihi sih, Ya, itu gitu bener. ya. ya, Orang yang lu dan kasihi terutama. lebih karena itulah.
Aduh, ini bisa panjang nih ngobrolin ini sih. Ya itu Relate jadi kan abis soalnya, brother. narsis sih. Gue bisa kayak ngomong ke tim gue, ini tuh keren banget ngedit ini anjay gitu. Ini bagus banget. Tapi ketika mau upload tuh kayak aduh gimana ya, ntar mentor gue kalau udah lihat, padahal mah peduli setan dia lihat juga kan, gak peduli sebenarnya. Tiba-tiba So overthinking. Iya, overthinking. Akhirnya malah nggak dilakuin. Iya, Gitu. so penting. Iya. Benar. Padahal siapa juga yang Tapi itu maksud gue kayaknya perlu Mentor. kalau petenten kayak gini kayak saya mungkin disclaimer ya ke teman-teman, kita nggak ada psikolog di sini gitu. Jadi maksudnya biar jangan Betul. misleading gitu ya. Saya kan ada termsnya masing-masing. Cuma kayak narsistik itu ya sebenarnya kan gue lupa ya, gue pernah baca itu tuh kayak ada 4 toxic trait. Misalnya gini kan psychopathy, jadi patologi gitu. Jadi kayak konsepnya penyakit psikologis gitu. Salah satunya tuh narsistik itu yang apa namanya pilar. Jadi gue juga nggak tahu. Sekali lagi gue Faktor bukan utama ini. gitu ya maksudnya. Ya, jadi misalnya kalau nggak salah ada 4 pilar penyakit apa namanya psikologis gitu. Jadi ada 4 rem besar. Nah, dan narsis itu salah satu traitnya. Kalau nggak salah ya. Nah, nanti di bawah narsis itu ada turunan-turunan lagi, apalah bla 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 gitu. Nah, tapi sebenarnya itu seperti yang gue bilang tadi ada unsur off-nya. Nangkep nggak maksud gue? So, Agak off. Maksudnya gini, ada sesuatu yang mungkin sekali lagi ya. Gue ini judgmental banget Iya, gitu. iya. Tapi ya kayaknya itu di realm yang mungkin gitu. Mungkin ada sedikit sesuatu yang tidak lazim misalnya di orang itu seperti itu. Jadi kenapa sih pada akhirnya bisa, soalnya narsistik itu kan kadang-kadang bisa di poin yang kayak, maksud gue gini, kalau lu sombong karena lu insecure itu menurut gue ya sebenarnya lu masih manusiawi gitu, itu bagian dari proses lu, mungkin dulu pernah trauma apa yang then you learning gitu. Tapi kalau sampai off, artinya kayak gue pernah tuh nonton ya di YouTube tuh ada interview with a sociopath, dia bilang orang kalau nangis gue nggak bisa ikutan sedih, nggak bisa, dia paling oh iya gitu, tapi hatinya tuh nggak ngerasa apa-apa. Dia Oh, ngeliat minim orang- empati gitu ya. Iya, maksud gue gitu. Kayak narsistik jangan-jangan gitu. Jadi ada unsur yang memang off mungkin seperti itu. Jadi it's going to be a different take. Tapi kalau orang yang over pede misalnya ya, sebagai bentuk bungkusan dia untuk mengcover insecurity-nya, misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin lebih kayaknya bahas ke arah situ deh. Maksud gue aja bukan narsistik yang seperti gue bilang. Ini ada yang off nih dalam dirinya, petty gitu. Iya. Tapi kalau yang misalnya kayak oh ya Ini kayaknya narsis yang apa ya? Ya kayak ke tadi dalam levelnya tuh masih ya over PD ya. over bisa PD dibilang gitu, ya. gitu kayak Ya, I think gue gitu tuh sih. begini-begini ya kayak soalnya Iya. gue sempat ngerasain itu dulu gitu kayak istilahnya gue kalau misalnya nggak make up misalnya kayak gitu ya ya itu sederhana lah. I think banyak cewek-cewek juga ngerasain hal yang Cakep. sama gitu. Makasih. Anyway. Anyway, iya. Contoh misalnya Iya, kayak iya. gitu. Tapi gue mengcover, gue nggak bilang diri gue nggak pede. Tapi gue justru malah mengcover diri dengan kayak, ya cewek mah nggak perlu makeup, kayak gini mah udah cakep, kayak gitu-gitu loh. Jadi lu konsepnya adalah apa namanya Menutup itu lah ya. menutup itu gitu, tapi dengan menjadi lebih arogan lagi gitu kan, seolah-olah kayak oh berarti yang pakai makeup tuh self esteemnya low misalnya seperti itu. Padahal lu tuh lagi projecting insecurity lu. Dia sebenarnya Iya. kasarnya denial. Denial, misalnya kayak gitu. Kayak kalau yang tadi kan mungkin di kasusnya Libra kayak istilahnya jadi mungkin nanti akan kita cari tuh coping. Nah, mungkin itu bahasa coping mechanism. Yup. Jadi sebenarnya narsistik yang versi yang bukan yang terminologi tadi ya, Iya, bukan iya, yang iya. serius itu, mungkin itu lebih ke coping mechanism. Jadi ini orang aduh, jadi contoh misalnya kamu mungkin ini jadi apa? Jadi manusia lucu. Misalnya kayak gitu. Untuk mendisguise gitu. Kalau gue jadi manusia aneh, misalnya gitu. Kalau lu pernah nggak sih gitu? Jadi kayak si paling seru, si paling tahu, si paling Ya kayak berani, orang rame gitu. karena sepi. Ya itu kan udah klasik banget. Gitu. Oh, Nah, rame gitu. karena sepi. Jadi kayaknya I see. mungkin itu coping mechanism ya. Kepercayaan Jadinya over PD ya, itu jadi over PD ya. coping mechanism mungkin. Bisa jadi. Nih guys, bentar. Gue bisa lihat. Question time. Oh ya, oke. Jadi, narsisme dipopulerkan psikolog ternama bernama Sigmund Freud untuk menjelaskan kepribadian seorang yang mengejar pengakuan dari orang lain terhadap kekaguman dan kesombongan egoistik akan ciri pribadinya. Mengejar kekaguman akan Mengejar pengakuan dari orang pengakuan. lain. Oh, berarti emang mencari pengakuan, attention. Iya, terhadap kekaguman dan kesombongan egoistik akan ciri pribadinya. Jadi kalau begitu sebenarnya kan kalau misalnya pertanyaannya narsistik itu confident atau enggak, kalau emang the true confident menurut gua enggak dong, karena emang dia mencari attention. Iya, harusnya mungkin Gitu ya. Mungkin.
confident kan jatuhnya udah kayak make peace gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau attention itu dia nggak dapat, dia malah akan struggling. Gitu Iya. dong. Harusnya ya logikanya sih Mungkin. gitu. Gimana? Kamu gitu nggak? Iya. Ya. Baru Alah, topengmu. Setuju. Betul itu betul. Nah, guys, tapi kalau menurut kalian ya, apa sih yang menjadi masalah kalau ketika seseorang itu nggak punya rasa percaya diri? Apa yang akan jadi masalah kalau orang nggak pede gitu ya? Iya. Mungkin dalam kehidupan mereka gitu. Oh. Wah, dia bakal rendah diri jatuh pasti sih. Sulit, rendah diri, berasa inferior, berasa Sulit minor. berelasi. Pasti. Iya, ya banyak sih macem-macem ya. Nggak bunuh diri. Wah itu worst Itu case. udah tapi- paling worst case, Iya. extreme case-nya. Ekstrim. Kayak dia nggak yakin That dia bisa escalated melewati quickly. hidup gitu kan? Iya. Dia nggak yakin Gua dia bisa ngelewatin Aku hidup. bunuh diri. Udahlah, gua Mati. AFK aja. Itu dibutuhkan. Lock out itu salah gua. AFK mah koma. Iya. AFK. Apalagi mulai banyak AI kan, jadi kayaknya AI lebih better daripada Iya. gua. Oke. Dan menurut Musnah kita. Oke. Udah, ini curhat banget ini Curhat bro. banget ya. Lari out man. Enggak. Aku sih tetap senang ada AI, cepat. Oke, bikin kerja AI jadi cepat. cepat gitu ya. Jadi udah. Walaupun di tengah-tengah orang udah mulai pusing, ini tolong ya hargai karya-karya manusia. Terima kasih asli. Elon Musk. Nah, tapi itu tapi gue setuju, jangan memohon kepercayaan orang lain sih sebenarnya untuk kepercayaan diri sendiri kayak gitu sih menurut gua Iya benar. apa ya? Jangan memohon, sorry. Jadi kepercayaan kepercayaan diri orang itu- untuk kepercayaan diri lu gitu. Iya. Gimana sih? Itu ngomong Jangan apa minta ya? kepercayaan orang untuk kepercayaan orang lain. Iya, enggak kayak Kepercayaan tadi diri lu, kepercayaan diri Minta lu kepercayaan sendiri. orang untuk kepercayaan diri lu sendiri jadinya. Iya. Jadi lu butuh kepercayaan itu dari orang lain. Oh, mungkin maksud lu Ya, kayak apa ya? Ngomong ini apa kali sih ya, bahasanya gua nggak ketemu. afirmasi positif. Bukan. Bukan sih. Maksudnya kayak itu nggak datang Tapi dari itu dalam. benar juga sih. Iya bener juga. kan, itu kan Salah satunya, kalimat-kalimat iya. yang menguatkan ya. Bener. Jadi kita bisa kabur ke love language loh. Tapi benar Positive itu benar. affirmation. Misalnya kan kalau kayak Iya, iya. hargai tadi apa? Hargai karya real. manusia real Iya, gitu manusia kan. real. Itu kan juga sebenarnya apa ya? Lu nggak mengerti esensi sebagai seniman tuh apa gitu. Jadi lu nggak melihat itu gitu. Kenapa lu bisa tergantikan sama AI itu kenapa gitu? Kalau biar. Nah, jadi kan lu lebih butuh kayak ayo puji kita yang manual-manual Iya, jadi gitu. butuh validasi jadinya. Ya. Oh. Ya, tapi afirmasi juga kan jatuhnya. Tapi mungkin itu result dari karena ada AI ini kepercayaan diri lu mengurang mungkin bro. Iya betul. Pasti Betul. nggak sih itu. Itu tapi kan Iya. lihatnya dia sebagai tools Ini sebenarnya. kan lagi diomongin tentang ini kan, maksudnya problemnya tentang tadi kan yang kamu bilang kan konsepnya kepercayaan diri itu jangan diminta dari orang lain. Iya, iya. Gitu kan. Iya, betul. Tapi berarti afirmasi positif itu mungkin bisa membantu, tapi Tapi enggak iya. Tapi bukan dijadikan selama patokan gitu. lu enggak membuat Sebenarnya kepercayaan kembali ke diri lu lagi ya. Iya. Intinya sih gitu. Betul. Jangan lemah aja jadi orang. Don't be a pussy bitch. Iya. Orang sih lain-lain gitu. Tapi kalau untuk traits, menurut kalian traits orang yang tidak percaya diri itu seperti apa? Kan kalau tadi kan akibatnya bisa sampai ya extreme case sampai bunuh diri. Iya, Tapi iya, traits banyak, orang itu tidak percaya diri apa dan kira-kira mereka tuh nggak bisa dapat Itu kepercayaan diri ciri-cirinya. itu dari mana? Iya, ciri-ciri. Salah satu contoh orang nggak percaya diri. Gue sih pernah sih nggak percaya diri tapi lupa ya. Sekarang udah Berarti percaya sekarang diri udah- berarti ya. Nggak juga maksudnya ragu penuh keraguan ya nggak sih? Iya, Setuju dong. ragu. Penuh keraguan. Anxiety. Kalau Iya. gue dulu takut sering sih. menyalahkan orang lain. Blaming. Blaming Iya. itu salah satu ciri yang paling besar karena lu ngerasa ya kayak itu kan istilahnya lu nggak percaya diri, tapi tadi kalau gue tipe yang gini, maksudnya ada orang yang tipe nggak percaya diri dia mengakui gitu, itu setidaknya masih lebih baik. Itu Yang stat paling yang Iya, paling sulit itu mengakui, kan iya. self acceptance tadi ya, jadi ketika orang denial itu nah terus habis itu dia bakal biasanya gitu kan ngelihat oh kok the world nih nggak mengerti gue gitu. Jadi dia start blaming every single thing. Itu sih, itu trait paling utama ya biasanya. Jadi kalau bukannya nggak boleh blaming orang ya, kan kadang-kadang emang sesuai porsinya. Tapi kalau kebanyakan hal dia nge-blaming orang, biasanya itu ciri-ciri. Itu menurut gue. Karena gue pernah ngelewatin itu gitu. Di kebanyakan nyalain orang. Iya. Kalau gue feeling anxious sih itu salah satu. Anxious. Feeling Yang ada. anxious. Kayak apa-apa Gimana? gua
Ma, yang gele teh, gele. Gele kok begitu. Beda. Salah. Kalau yang begitu biasa habis Oh, ajib aja coba. tangkap. itu nanti mukanya tolong di string lagi. Iya, request aja. Tapi penyebab kira menurut kalian penyebab orang akhirnya jadi nggak percaya diri itu kenapa? Penyebabnya. Banyak. Aduh. Kalau yang paling gue sering lihat sih memang dari Orang tua. orang tua itu udah pasti sih. Keluarga. Tapi aku yatim. Orang tua yang tidak mendidik anaknya menjadi dewasa. Keluarga atau enggak orang-orang yang mereka kasihi sih sebenarnya oke. mungkin ya. Gitu. Bisa Tapi jadi. mungkin ini sih kayaknya kalau gue lebih Diri sendiri lah. Tapi dalam maksudnya dari Diri mungkin sendiri dari diri lah. sendiri atau dari keluarga atau siapa yang terdekat tapi dalam bentuk apa misalnya? dalam bentuk tidak apa namanya, seringkali gue nggak tahu ya, ini manusia Indonesia sih, seringkali gue lihat anak-anak kecil tuh kalau misalnya lagi ngekspresiin diri misalnya gitu, itu tuh langsung di shutdown sama orang tuanya. Pembunuhan karakter. Iya, jadi anak tuh ketika lu pengen, oh ini gue salah, jadi lama-lama lu meragukan diri lu, kok insting gue mau ngelakuin ini ternyata dari luar itu nganggep ini salah ya gitu, gue di shutdown. Iya. Itu mungkin karena apa tipikal Indonesia, kalau dari jauh lagi Asian parenting. Asian parenting. Guru. Iya. Oh, failure. Guru, suruh ya itu, benar sih, apalagi Iya. guru ya. Suruh gambar ini kan, Iya. gunung, sawah, matahari. Iya, Bang, pilihannya itu terus aja aja. sampai tua juga ya. Udah mau gambarnya Kamen Iya. Rider nggak bisa. Benar kan. Nah, Mau kalau aja nggak bisa. kalau di sini dari yang gue catat ya berapa lack of confidence tuh because satu teachers benar, guru ya, teman, parents, media, terus yang kedua orang itu lebih mudah mengingat hal negatif tentang dirinya dia dibandingkan hal positif Benar. gitu. Sama yang terakhir itu adalah mereka itu punya ekspektasi yang tinggi dengan orang lain, kayaknya juga dengan dirinya Ekspektasi sendiri. yang tinggi. Ekspektasi gitu. Jadi Ya. akhirnya ternyata tidak mendapatkan itu, kecewa. Akhirnya mereka nggak jadi. Iya. Kamu ekspektasinya tinggi nggak mak? Oh. Aduh. Kurang-kurangin lah. Kurangin lah. Terus confidence turun. Aku sih confident. Tidak tahu ekspektasi kamu ke istana kan gimana coba. Aku pengennya punya sawah. Hey. Tapi itu memang bener sih. Kalau misalnya apa kayak percaya diri ya, sama kalau dari pengalaman gue sama ekspektasi sih. Itu bener banget kayak misalnya gue dalam berteman atau apa, terkadang Iya gue punya sih. ekspektasi yang tinggi gitu sama orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu buat orang ini, Datang tapi- on time gitu kan misalnya. Oh iya betul, Iya. datang on time, benar-benar. Itu parah sih. Gak bagus. Gak bagus ya, Teh. Sorry, gak bagus ya, Leo. Jangan expect on time gitu, gak bagus. Gak bagus ya. Itu salah expect dong. Biar dia ngaret Iya, sih. betul. Tuh. Itu orang-orang kayak gitu di-cut dari pertemanan. Iya tuh. Musnahin aja orang kayak gitu sih Deserve. emang. Shit. Gila. Anyway, gimana tadi? Janjian jam 1 datang jam 4 anjing. Aduh. Siapa itu anjing parah banget? Ih. Udah stop ya, gimana? Ya banyak itu sih. Terus sama ini juga ada beberapa alasan orang kurang pede. Pertama itu karena mereka suka khawatir akan berbagai hal, suka dibanding-bandingkan. Oh iya sih. Lu pernah dibanding-bandingin gak? No. Apa ya, maksud gue ya emang manusia itu pasti ngebanding-bandingin gitu. Pasti, Gitu. pasti. Jadi maksudnya Unconsciously ya itu pasti ada lah tiba-tiba. pasti ada, nggak mungkin. Ya Iya. there's a reason kenapa. Contoh misalnya kayak gue gitu. Misalnya ngomongin tentang kita ngomongin relationship, pasti lo akan mencari yang paling baik menurut lo. Itu di mana-mana gitu. Dari 10 Iya. mantan lo akan mencari. Oh ini lagi klarifikasi aja. Ya? Contoh. Oh. Nggak, yang bener sih. Iya, Tapi kalau yang mau coba ngomong klarifikasi terus di blaming itu parah banget. Gue nggak blaming kok. Lu. Itu contoh. Sorry ya guys. Sama kayak even di pekerjaan pun gitu, klien dan segala macam Iya, pasti tetap bandingin. gitu. Gue juga sama gitu, kayak istilahnya orang nge-hire gue pun tetap misalnya dia punya ekspektasi lain gitu, dia akan cari orang lain dan kemudian banding-bandingin. Nah menurut gue itu emang gimana ya, itu emang kayaknya resiko hidup bersociety. Dan kalau lu pengen suatu society maju peradabannya, ya lu harus istilahnya Working, kompetisi iya, gitu. iya. Itu menurut gua hal yang ini. Makanya penting balik lagi kayak
kepercayaan diri itu kan. Jadi kan lu lebih bulletproof lah ya mungkin. Bulletproof. Iya. Iya. Kan Betul. jatuhnya kan perbandingan itu kan katanya definisi simpelnya adalah hasil dari pattern yang sama dengan subjek yang berbeda. Next, setelah perbandingan itu ada takut gagal. Wah, itu udah kayak takut gagal kayaknya semua deh itu relate banget. Dari sih, pasti perbandingan takut gagal. Ini alasan lainnya kalau Oh orang kurang iya pede. takut gagal, jadi nggak gagal. pede. Ya bisa lah. Oh itu Terus, selalu. sulit berkata tidak. Yes People man. pleaser. People pleaser. Bahaya itu, bahaya itu. Gimana? Tapi itu gimana contohnya misalnya? Nggak ngomong tidak terus jadi tidak pede itu gimana sih maksudnya? Hah? Coba contohnya Jadi, gimana? Contohnya gimana? Kalau menurut gua Kasusnya. kayaknya ketika lu ingin melakukan sesuatu yang lu mau nih sebenarnya. Iya, iya, iya. Oh Gitu. jadi kehambat gara-gara orang Iya. mintanya ini dong tambah ini. Contoh lah sama orang gitu. tua misalnya gitu. Oh iya benar-benar sih. Gitu. Udah lu kamu harusnya gini, yang bener gini, ya udah deh daripada ribut gitu kan. Ya. Relate. Gila. Oke, next ada ekspektasi berlebihan ya, alasan kurang pede. Kemudian adalah harsh self judgment. Jadi terlalu keras terhadap diri sendiri. Itu juga bisa jadi alasan nggak pede, sama memang kurang pengalaman atau skill. Tuh, Jadi harus pintar, guys. kayak kata orang pengalaman kan bikin pede. Tapi sebenarnya enggak deh. Maksud gue kayak bukan kurang pengalaman atau kurang skill ya, tapi kurang Diasah mau gitu. jujur sama diri sendiri aja gitu. Karena gini loh, gue termasuk yang pernah ngalamin gitu. Istilahnya kayak gue merasa gitu secara skill gue punya nih gitu. Tapi istilahnya gue kurang mau jujur sama diri sendiri gitu. Bahwa ada certain hal yang misalnya oke, gue skillnya ada tapi untuk hal itu gue nggak terlalu menguasai misalnya gitu. Tapi karena tadi ya gue tidak denial gitu, tidak mau jujur diri sendiri, jadi gue bilang gue bisa gitu. Tapi gue sering bandingkan diri gue terhadap ada satu orang yang dia tuh sebenarnya secara capability, skill gitu, pola pikir itu tuh jauh misalnya sama gue gitu. Tapi karena dia sadar bahwa gue emang nggak bisa, so dia seeks for help, dia kemudian lebih open untuk belajar, dia mau ini, dia itu. Jadi kepercayaan diri dia itu bisa lebih cepat terwujud. Sedangkan gue hidup dalam denial terus. Nangkep gak sih maksudnya? Kadang-kadang jadi gitu. Kadang-kadang bukan karena kurang skill lu jadinya nggak pede gitu, tapi lebih ke kayak seberapa cepat lu mau Ya itu mengakui. tadi kan, mengakui. balik lagi ke di awal kalau percaya diri itu result sebetulnya. Ya, Hasil bisa. dari pengalaman, dari hal yang lu pernah jalani. Ya berbagai faktor kecil-kecil lah Iya, itu ya. Iya. iya. Oh, kalau Seperti itu. Aquarius itu ya. Kalau kalian berdua musuh terbesar kalian apa sih, guys? Kalau dari untuk meningkatkan percaya diri gitu. Kalau gue sih pribadi overthinking ya. Musuh terbesar dalam Ketika- dalam krisis gua dalam krisis lo, mencapai iya, percaya iya. diri. Kayak secara personal gitu. Kalau gue sih overthinking sih. Emang gue tuh orangnya selalu mikir, aduh nanti overthinking dan apa yang akan dikatakan orang sih. Kalau gua Gitu. kalau gua takut gagal. Kalau Ya, takut gua gagal. sama. Padahal nggak Takut kelihatan takut gagal. gagal, tapi gua takut. Karena apa? Takut Gua gagal. orang nggak suka kalah. Sama bener. Gitu misalnya. Gue selalu suka menang ya. Jadi misalnya kasarnya gini, kalau kita ada mau ngapain kompetisi atau lomba, udah mendingan menang. Kalau ikut menang lah gitu. Kalau ikut tapi cuma sekedar pengalaman, lu butuh pengalaman apa percaya diri? Ih, Gua kurang mampu apa anjir. sombong Gitu. banget. Gila, Leo Ceritanya banget. kalau ini Leo. si Kevin gitu. Cuma kan Gila. Kevin tuh Makin siapa? gak pengen berteman. Iya. Lihat. Kenapa lu ngajak nongkrong gua gitu? Nih kalau nongkrong gak makan wagyu, ngapain nongkrong sama gue? Lah si bangsat, kayak gitu kan. Nggak, kalau nongkrong wagyu lah gitu. Nggak usah. Wow. Enggak, Cok. Kalau berteman itu seni. Kalau kompetisi Oh, bukan gitu. seni, Cok. Oh, Kompetisi gitu. tuh Oke. adu. Iya, kompetisi itu harga diri soalnya. Adu, Iya. oke. Nggak, maksudnya kalau gue karena tipe orang kompetitif, gue nggak suka gagal. Jadi kalau misalnya ada kompetisi yang nggak harus kompetisi yang dalam hati ya, tapi yang emang ajang gitu loh. Tapi berarti lu tipe yang kalau nih kompetisi gak bisa lu menangin, lu memilih gak ikut Nggak kan? usah, Ya, ngapain. pasti gitu ya. Buang waktu. Tuh. Gitu. Emang ini karena tapi gue bisa relate dengan itu. Karena tapi itu justru trait yang sebenarnya bisa jadi toxic deh. Bisa jadi, iya, makanya gue musuh Iya, terbesar gue. musuh terbesar gitu. gue. Kadang di sisi lain ada yang bilang, kita nggak ada yang tahu bro, siapa tahu karena lu kayak gini-gini tiba-tiba lu ketemu sama orang juara satu terus lu temenan terus dia ngajarin lu Iya, dapet benar. the best tips gitu Iya, yang bikin lu iya. jadi betul, gue terbuka man. Cuma emang itu musuh besar gue. Iya, sama berarti. Gue nggak suka kalah. Kompetisi ajang. Kamu Kalau tadi kalau apa sih? kalah Musuh kayak terbesar berteman kamu, mah musuh apa? terbesar. Kamu tadi apa? Takut gagal tadi. Oh, kamu karena takut pengennya menang terus gagal. gitu. Iya. Aku apa ya? Takut mahal. Apa ya?
soal kepercayaan diri ya, soal Iya, kepercayaan kalau diri untuk yang lu gue secara paling personal takut ya. gitu. Malas, nggak bisa ya, nggak masuk ya. Enggak ada kaitannya anjing. Iya, Percaya enggak malas. Apa? Jadi sumpah, gue tuh mager banget. Gue tuh mager banget. Enggak ada kaitan. Gini, ini tapi gini, gue bisa contohin, misalnya gini nih, misalnya gue ada sebuah kerjaan gitu, terus gue harus menggunakan confident gue untuk untuk kerja ini nih gitu. Itu kayak confident atau willingness itu sebenarnya. Iya, Terus. iya kan. Nah gue tuh kadang karena gue misalnya sehari-hari udah terlalu sering pakai confident untuk pekerjaan, jadi ada masuk pekerjaan baru yang butuh itu, gue males untuk ayo deh gitu, jadi gue males gitu. Apa sih gimana? Kayaknya ini salah satu contoh malas kerja itu doang aja. Iya, lelah gitu. Jadi lelah itu adalah musuh gue, berarti lelah ya. Enggak, lelah Apa itu ya? kan sebenarnya Apa sih anjing lah, terus apa Nah, dong? kalau lelah adalah musuh, biasanya karena lelahnya begitu banyak gitu. Iya. Menumpuk kali Menumpuk. gitu. Oh, berarti Gitu. bukan apa Berarti ya? bukan itu harusnya. Iya, dong. bukan. Overthinking. Sama Mungkin, dong. mungkin Sama sama kayak ya, gua overthinking. kali. Bisa, harus beda. Terus Iya, Oh, gitu oh, harus beda ya. harus beda. Dia nggak Oh, mau- terlalu keras terhadap diri sendiri. Iya. Gue terlalu keras lagi. Gue ganteng banget Sempat, anjing. sempat. Gua dalam Gua hati tuh banget. kayak mikir anjing gue keren banget gitu. Gila. Tapi Sopra, itu gua sopra. banget. Nah, itu narsis. Benar. Sopra. Oke, Aduh. oke. Betul. Keras terhadap diri sendiri. Keras tahu diri sendiri. Gimana? Di Iya, sini keras semua tas juga ya, Cok. orang keras semua di sini. Parah. Kita keras tapi nggak kasar. Gue kasar sih. Oh, iya. Gua nggak ikutan. Itu kasar. Nggak Ya, kasar. ya. Nggak kasar itu. Enggak, beda kasar. Oh, gue tiba-tiba jadi punya pertanyaan guys. Apa? Kalau menurut kalian nih, pernah nggak sih kalian ketemu seseorang ya yang pernah? Kan Apa ini seseorang sih? doang. Gimana? Nggak tahu. Ketemu seseorang ya, Iya. dia berbicara tentang diri dia. Semakin dia berbicara, tapi semakin yakin bahwa ini orang adalah orang yang tidak percaya diri. MT nih. MT nih. Salah anjing. Leo Oh, 2 saya nih. Leo 2 pernah ketemu yang seperti itu. Iya. Dia- Nah, Ada. Jadi mereka mencoba dengan sangat gitu, terlihatnya seperti oh karena itu ya, jatuhnya gitu. validasi. Dia menunjukkan bahwa dia percaya diri, biar orang tahu dia percaya diri, jadi dia merasa percaya diri. Gitu. Jadi kalau lama-lama dipikir, kalau menurut kalian percaya diri itu adalah sesuatu yang justru malah nggak terlihat nggak sih? Soalnya Terlihat gini, dong. kayak ada beberapa traits ya menurut gua kalau orang percaya diri itu, contoh orang percaya diri itu kan biasanya kayak kita taunya oh pasti dia di depan panggung, misalnya dia orang yang pede, dia misalnya on the spotlight gitu. Tapi lama-lama setelah gue lihat orang pede itu malah lebih orang yang jadinya lebih humble, orang yang lebih malah mau mendengarkan orang lain gitu loh. Gimana menurut kalian? Gue setuju. Itu maksudnya idealnya ya, baiknya harusnya seperti itu. Tapi itu kelihatan kan berarti? Enggak, jadi Kan tadi lu bilang nggak kelihatan. Nggak, jadi maksudnya tuh apa sih lebih ke jadi starnya tuh bukan dia gitu sebenarnya malah. Oh ya, itu betul. Gua setuju. Jadi dia malah memposisikan orang lain tuh malah yang jadi starnya gitu. Oh. Atau mungkin misalkan orang yang menertawakan diri sendiri gitu. Orang menertawakan diri sendiri itu berarti dia mengakui kan. Iya, iya. drama ya. Gitu. Iya, Iya gitu maksud betul. gua. Jadi justru itu orang yang percaya diri gitu loh. Orang lain yang jadi Justru orang star. kan pikirnya kan kayak orangnya pasti wah yang kayak gitu. Ternyata Sebenarnya enggak. mungkin gini ya, kalau gue lebih melihat orang percaya diri itu apa yang dia bicarakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya. Itu trait. Jadi maksudnya bukan berarti harus orang lain lebih dulu gitu. Karena itu tadi Iya, superior gitu. iya, Tapi betul. apa yang diomongin itu reflecting dengan apa yang dia kerjakan. Jadi, oh iya ya benar. Karena terkadang ada orang yang memang percaya diri, dia sifatnya memang saya suka dengan popularitas. Contoh. Ya, ya udah. Cerita ke orang, tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya ya udah dia suka dengan itu, dia akuin itu, dia menjalani itu gitu. Maksudnya yang di balik layar bisa nggak percaya diri, yang di depan Di layar layar pun pun bisa juga nggak bisa. percaya Iya, diri. benar. Jadi Jadi bukan, sesuai. bukan itu, bukan Bukan support itu. siapa, bukan support siapa. Tapi kadang-kadang jangan salah loh, orang yang kayak misalnya itu kan contoh arogannya ya. Tapi kalau contoh yang kayak misalnya lu males nggak sih ketemu orang kayak misalnya gini, ya gue emang nggak bisa gini-gini. itu Ya, sih, gini, nah, gue tapi gue itu. emang gini, tapi Nah, gue ya kayak gitu. Nah, itu itu tapi emang bisa
kan ada juga yang bilang kan Itu dihancurin dulu, itu dia. Iya, ada yang Nggak, bilang beda. itu claiming bahwa itu jadi kayak excuse-nya dia gitu. Iya. Itu pick me boy itu girl. Iya serius. Pick me apa kayak Pick me. di YouTube lagi rame orang-orang kayak komen. Misalnya ada konten kreator ngupload video apa, terus dia komen. Gue tetap walaupun yang nonton gue dikit dan subscriber gue dikit, tapi gue bakal tetap upload ini supaya kalian semua bahagia terus pakai emosi senyum gitu. Oh bukan, kalau itu pick me. Kalau ini enggak, ini Iya. konsepnya enggak gitu teh. Itu Kayak dia masih emang mendingan. udah ngerendahin diri dia Ini aja main gitu. dia aja. Jadi ini orang nonton ini kan katanya gue ini. Iya. Pick me. Oh iya. bukan. Kalau pick me itu kayak istilahnya Biar menjadi ngundang beda. simpati. Iya, ngundang. Tapi gini, kalau ini enggak, ini tuh kayak istilahnya orang yang memang mungkin sudah broken banget nih ya. Kepercayaan diri dia ini nol Hancur banget. gitu. Tapi dia sendiri nggak mau nolongin diri dia gitu loh, teh. Ya contoh Iya. misalnya gue pernah nih ketemu orang, saya, lu bisa nggak sih ngerjain ini gitu. Dia bilang nggak bisa gue mah emang gue emang nggak jago Iya. beginian, gue nggak bisa. Terus lu bisanya apa? Nggak tahu, gue juga bingung gini. Ya udah kalau gitu lu cobain ini deh, kita cari tahu bareng-bareng gitu. Terus saya lihat baru ngerjain sedikit kayak nggak bisa lah, gue emang Iya. orangnya. Emang gue putus orangnya asa begini gitu. gitu. Kayak orang Emang putus gua orangnya asa begini. itu Iya. tuh lebih susah loh sebenarnya. Kalau pick me tuh masih ini. Oh, Emang gua orangnya gue paham. Gue kira kayak Iya. gitu. Maksudnya gue kira emang goalsnya ini yang dibahas adalah dia kayak gini supaya kita tuh I'm not like the other girls gitu-gitu segala kan. macem Bukan, sampai bukan. Ini tuh yang Iya. emang mungkin udah Ini jadi bahwa dia mengatakan bahwa emang gue begini. Iya. Kan kadang-kadang kan orang bilangnya kalau kita percaya diri itu adalah kita menerima apa adanya. Ah. Menerima apa adanya itu benar-benar yang kayak ya gue cuma bisanya emang segini doang gitu. Ya udah. Oh enggak, kalau gitu itu bukan masalah confident, itu memang dia kasar nih ya. Itu memang dia pecundang. Ya itu. Lu ya itu kan lu masalah tahu- confidence. Tapi dong, kan berarti. masalah confidence berarti. No, enggak juga. Iya. Iya dong. Iya itu Yang Confident sih gua. Gua Ini dari emang tadi. anjing banget aja. Iya. Lama-lama gue risih sama diri gue sendiri anjing. ada juga confident. Lu Kayaknya yakin? itu Gitu. confidence Tapi yang itu udah tai sih. iya. Ada juga confident. Kamu punya Enggak. pengalaman apa? Wah, kalau aku ketemu orang gitu. Kalau lu ketemu orang gitu lu apa? Ah, coba. Kan pertanyaan itu kan. Gua Iya. nggak suka. Nah, lu akan ngapain? Gue nggak. Ya udah lu lagi. cuek. Mungkin gue tetap ngomong nih sama dia nih, Iya, tapi gue iya. nggak akan bahas hal-hal yang progresif, konstruktif Iya, gitu iya, lagi. iya, iya. Gue udah lepas aja gitu. Iya, iya. Atau mungkin Tapi menarik gak sih cara nolongin orang gitu gimana ya? Maksud gue gini, kalau yang Gini. tadi denial, nah itu Itu bisa kan tuh udah jadi egonya standarnya di-crush. dia gitu. Kalau Iya. konteksnya ini orang tua, gue sih udah ya udah, Ya udah, karena iya. udah jadi karakter kotak. Iya. Misalnya kayak gue ajarin nih pakai Grab, dia kayak, aduh, Dedi sudah tua, Dedi nggak ngerti teknologi, padahal kan sebenarnya dia nggak mau belajar aja, ya udah, ya udah nggak dipaksa. Tapi kalau dia masih muda, kadang-kadang gue emang mainin aja harga diri dia gitu, kayak misalnya, lu nggak bisa ini, oh iya, terus kalau ini lu nggak bisa ini juga, misalnya. Atau misalnya kalau dia karyawan gue jatuhnya kayak, ya terus gue ngapain gaji lu anjing gitu kan? Iya, Berarti, iya, iya. ya udah besok lu nggak usah kerja lagi gini-gini, ya jangan dong gitu. Ya udah lu harus udah bisa lu sell, misalnya gitu ya. Apa deh yang bisa lu jual? Tapi kalau teman biasanya gue mainin lagi harga dirinya gitu. Maksudnya Semuanya ya, dimainin aja harga iya, dirinya gitu ya. maksudnya kalau ketemu orang kayak gini tuh jatuhnya kayak, ini lu nggak bisa, ini lu nggak bisa. Dia nggak menguntungkan temen sama lu. Ini lu bisa nggak? Nggak bisa juga. Ini nggak bisa juga gitu. Ah. Buat apa Terus lu apa? hidup aja? Terus apa? Lu nanti makan nggak bisa cari Besoknya duit juga depresi. minta gua gitu. Lu minta gua ini lagi ya. Gitu. Iya, tapi kalau Ya, memang gitu. ceritanya orang kayak gitu pengen ditolong, Ya. kayak omongan tadi, lu duluan. Nggak intinya tapi gua nggak ada niat untuk merubah dia ya. Emang kenikmatan aja gitu. Gak bener kayak Oh, gitu. jadi cerita lu bangsat gitu Ya, Ah, maksud gua kita nggak bisa mengubah orang lain, betul nggak? Setuju dong. Ini Iya, kalau kita mama emang- aku lihat gimana nih, nih? waduh, iya. Calon anaknya begini. Tapi maksud gue seneng sama orang. Jadi gue jadi cobaan untuk orang ini gitu. Ini kayak ngomong kalau ntar kita ngomong lu nggak lu kayak gini orangnya iya, lu selemah ini atau selebih ini gini iya. Lu nggak pernah ngincer Iya. bos-bos yang besar ini. Enggak. Kenapa? Ya soalnya gue lemah. Ya ubah dong gini-gini enggak, gue emang nggak mau ngincer. Lu bisa apa? Gitu. Nggak Iya, bisa. Jadi emang ini bisa dia udah ubah. berdamai, ini udah selesai tugas Jadi kita gitu. konsepnya kayak apa ya? Kayak mungkin lu cuma bisa jadi trigger dia gitu doang kan. Ya kalau Iya, emang niat kita coba mau gitu. nolong, Iya. minimal Iya. gue tuh menolong bukan untuk goals gue, tapi gue Iya. menolong untuk nyampai goals dia. Tapi kalau dia emang begitu, ya udah gue berarti mungkin gak terlalu dibutuhkan pertolongan. Iya. Itu kayak emang cuman ya udah, kita aja pengen ngasih tau doang aja. Gua nggak bisa gini. Ya udah kalau nggak mau dibantu ya udah. Gitu. Iya. Gitu Tapi kan. niat lu masih baik nolong. Tuh kalau Ya, gue tuh enggak. mungkin lu juga niatnya nolong, tapi mungkin caranya. Ya, beda. kalau gue tuh lebih karena enggak. Lu harus tahu di dunia ini ada orang kayak gua gitu. Lu harus tahu ini beda lagi. di dunia ini ada orang kayak gua. Ini narsis Lu. anjir. Ini
guys, Ya, sabar guys, pinter. sabar guys. Tapi nggak gini. Tapi Gitu, gue percaya maksud gini gua. sih. Kadang-kadang Yang mainin ya, lo. sebenarnya kita grow lebih cepat tuh kan karena Emang iya, banyaknya gitu. Emang- trauma Iya, misalnya gitu. iya. Saya menurut gue inti dari ya apa ya, you can only see the light when it's dark gitu kan. Konsepnya gitu ya. Nah, Gimana? Wow. Bagus nggak gue? aku kasih dark gitu ke dia Iya. kan. Iya. Ini itu Dark world. Bob Ross pernah Tapi ngomong kayak kalau- gitu, bro. Oh iya. Iya, you have to have light in dark. You cannot use dark in dark gitu ya. If Nah, you cannot itu. see the light, if you don't have the light, you cannot see apa. Tapi gini, Anyway. nah tapi permasalahannya teh, maksudnya tuh kayak terkadang ya contoh misalnya kalau orang-orang yang udah seperti itu gitu ya, orang-orang yang memang misalnya kayak kalau kayak misalnya yang si orang yang denial itu minimal dia kan mau terlihat baik, Iya. tapi dia belum nyampe nih gitu. Mm-mm. Cuma dia nggak mau ngakuin, jadi coping mechanism dia denying gitu misalnya Iya. gitu. Terus dia gini lah, dia gitu lah. Itu kalau di break layernya, misalnya dengan misalnya kita buka Harsh nih truth. egonya, misalnya harsh truth atau apa, itu lebih mau karena dia tadi goalnya adalah dia pengen terlihat baik gitu. Nah kalau orang-orang kayak gini, yang istilahnya udah kayak Batu lah ya. gue udah nggak punya harapan mungkin ya misalnya gitu, bukan harapan lah ya, harapan tuh apa namanya berat banget, tapi mungkin itu ya, mungkin kayak istilahnya oh ya udah gue emang begini, misalnya seperti nggak punya aspirasi misalnya kayak gitu dan segala macamnya. Mungkin ya ini sih menurut gue kayak jadi masuk akal kalau yang harus dia kena tuh katastrofi gitu, mungkin, tapi nggak tahu. Shit happens gitu ya. Karena gini, maksudnya kayak gimana caranya lu meyakinkan orang yang dia aja Iya, iya. mempercayai apa yang di pikiran dia gitu. Tunggu. Jadi Yang gini. mau kita yakinkan apanya? Jadi contoh misalnya gini, kalau lu kayak istilahnya kita kasih light nih Maksudnya untuk dia orang-orang bisa gini, lebih better, kan? misalnya gitu, kita kasih dengan cinta kasih dengan apa gitu. Walaupun memang kita nggak pernah bisa ngubah orang ya, maksudnya dia Iya. berubah karena diri dia sendiri gitu kan. Nah cuma biasanya lu berubah itu lebih banyak apa karena kebaikan atau karena cobaan gitu. Manusia itu biasanya ya, Biasanya. jarang kayak lu dapat kebaikan, biasanya kita kebaikan dapat kita menikmati gitu. Tapi kita cobaan kita Ya. mulai refleksi kan. Kenapa ya gue? Iya, iya. Kenapa? ya Why? orang bijak datang dari orang-orang yang banyak fakta lah. Ya, Iya, nah, iya. cuman ya itu maksudnya tinggal apakah pengen jadi agent of chaos atau bukan? Iya, Kalau kamu kan milih pengen Ya, jadi agent of chaos. itu kenikmatan Gitu buat ya. aku. Ya sebenarnya tinggal Itu kenikmatan. kalau gue sih kembali lagi ke orangnya sih, tipikalnya yang seperti apa ya gitu. Kalau emang nih orang harus di-stut nih habisin Karena aja gitu. iya benar, karena yang kita bahas ini kan ceritanya emang niat kita untuk mengubah orang jadi lebih baik nih. Iya, Entah iya. apapun goalsnya. Cuma kalau versi cerita gue tadi itu Iya. adalah Iya. ketika orang ini memang goalsnya serendah itu. Misalnya Iya. kalau dalam kata awamnya misalnya pecundang misalnya. Iya, iya. Nah, karena kalau udah ngomongin yang kayak cerita yang gue contohin yang kayak traitsnya seperti itu tapi goalsnya emang begitu juga dan dia udah sadar, udah align nih pikiran sama hati dia, kalau udah kayak gitu itu memang udah sesimpel memang goals di hidup dia memang. Tapi kalau ternyata bukan itu hal yang adalah tinggi. orang yang lu sayang gimana teh? Misalnya keluarga lu. Harusnya gue gak sayang sama orang kayak gitu, gak bisa. Kalau udah kayak gitu. Karena lo akan jadi tim support nomor 1 gitu. Karena kalau memang dia keluarga gua atau blood related gitu-gitu ya, harusnya Iya. gua udah tahu dia gitu. Dan harusnya kalau blood related ya, kayaknya gua di diri gua tuh ada kayak apa kopian dari sifat dia. Nah, kalau kamu agent of chaos gitu misalnya, Ah. kamu bakal temenin nggak? Maksudnya gini, lu bakal Aku jadi selalu orang jahat, nemenin tapi lu orang. nemenin. Aku Nah selalu itu, nemenin mungkin orang. bedanya gitu loh. Maksudnya Aku gini, selalu nemenin orang. kadang-kadang gini teh, maksudnya. Jadi emang aku nikmati pertemanan itu. Ha-ha. Aku gue punya contoh ya teh, maksudnya gue punya teman SD dulu, kayak teman SD kelas 6 sih, cuma habis itu dia pindah. Terus pas gue ketemu lagi tuh dia kaya abis itu anjing. Terus dia bilang ke gue gini, "Bu, lu inget gak sih lu pernah ngatain gue, anjing gue penakut banget apa gitu. Lu rendahin gue banget dah gitu." Itu selalu keinget di pikiran gue. Makanya lu sukses, gue bilang gitu. Gue gini-gini aja, gue bilang gitu. Tapi Agent of chaos. dia berterima kasih akan hal itu. Makanya gue jadi ingat, oh sebenarnya bully itu kadang-kadang ada penting tapi bukan fisik ya. Gua paham maksudnya. Cuma maksudnya emang itu nikmat aja gitu. Udah nikmatin aja. Kadang gitu. Cuman ya ada orang-orang yang kadang salah nilai gitu. Gua bukan berarti orang yang jahat ya, maksudnya gua nggak mau nemenin pecundang dulu aja. Bahkan misalnya gua temenan nih sama anak-anak SMA, gue selalu bilang pecundang itu lebih baik daripada pemenang, karena pemenang nggak tahu cara yang ngalah, tapi pecundang tahu cara yang menang gitu. Cuman ya gitu, gimana caranya bikin orang itu, kita bukan pengen orang berubah sih, tapi menikmati kenikmatan proses orang ini gitu. Tapi temen Gimana lu ya? itu dulu lu ngatain dia kayak gitu
Karena dia juga nggak mau kayak gitu, dia nggak terima dan dia tuh pengennya untuk menjadi posisi yang nggak kayak gitu gitu loh. Tapi kalau lu ngejek orang yang kayak gitu dan dia emang maunya kayak gitu, lu udah susah, cow. Itu orang udah sadar diri dia emang maunya kayak gue emang maunya kayak begini, cow, gitu loh. Makanya dinikmati aja kan. Tapi gini, yang sadarin orang itu kadang bukan orang lain tapi keadaan yang membuat dia begitu. Iya. Ibaratnya Katastrofi tadi. lu down nih. Lu tahu misalnya lu nggak punya tangan satu, misalnya tapi lu nggak sadar lu nggak punya tangan satu gitu. Tapi pas lu mau ngambil gelas, udah tangan gua nggak ada. Nah itunya, lu harus jadi gelasnya gitu. Gue kira jadi air gitu. Gelas nggak ada air nggak akan diambil, bro. Lu tidak betah, aku ngambilnya gimana? Iya, Ya, tapi benar. Otomatis Soalnya kalau lu berarti berubah. tipe yang kayak lu tuh nggak punya tangan. Iya. Nggak punya tangan gitu. Lu nggak tahu kalau dia mau punya tangan atau dia sadar dia punya tangan, Dia cuma sadar punya dia tahu tangan. dia punya dia punya tangan tapi dia nggak sadar dia punya tangan. Kalau niat gue baik, gue mau nyadarin. Karena dia tuh iya. dalam standar mau disadarkan, tidak terima Iya. keadaannya seperti ini. Tapi kalau emang yang mau berubah lah, ada potensi untuk mau berubah. gue pernah ketemu Iya, betul. di hidup gue, ini terjadi nyata. Gue pernah ketemu sama orang yang ceritanya yang kayak antisosial, nggak punya teman apa gimana, terus dia rendah diri. Tapi ketika gue mau coba breakdown, gue ngomong yang deep insight, filosofi dan segala macam, memang dianya tuh kesannya kalimatnya kayak mengasihani diri dia, tapi dia juga memang bilang dia nggak mau keluar dari zona itu gitu loh. Emang nikmat. Memang bagi dia tipe yang seperti itu yang bagi gue tuh fakta, bagi dia tuh bukan gitu loh. Ya berarti pertanyaannya Ini tuh udah masalah Gini soal loh. kayak emang lu maunya begitu gitu, jadi kayak Iya, tapi yang pertanyaannya, kenapa lu bisa merasa itu nikmat gitu kan? Kenapa dia nganggap itu bukan Kenapa sebuah dia masalah, menganggap itu gitu. bukan masalah? Enggak. Harusnya kalau misalnya dia bilang ceritanya itu adalah masalah. Maksudnya saking dia berdamainya dengan diri dia kan. Tapi gini, Dia nyaman benar. gitu. Karena gini sih sebenarnya manusia itu kan gak ada yang sama ya. Iya. Ya maksudnya emang berarti sebenarnya valid dong. Kalau menurut dia kayak gue emang gini-gini, ternyata itu adalah bentuk kepercayaan diri. Kan percaya diri adalah percaya sama diri. ini menarik. Itu betul, itu maksud gue. Berarti kan artinya menurut gue ya emang lu cuma bisa disadarin oleh keadaan at the end of the day. Gitu. Maksudnya gini, karena gue percaya orang yang bener-bener ngerasa hidupnya gak ada value, pasti dia udah memilih bunuh diri. Ya. Sepertinya gitu. Karena lu hidup tanpa harapan banget. Ini kan maksud gue kayak enggak, dia nggak ada di level itu. Jadi kayaknya. caranya gimana? Cara naikin confidence dia. Level confidence dia. Lu ngomong seakan-akan temen gue ini gak punya confidence, coy. Enggak, level confidence-nya. Jadi punya, Iya. tapi level confidence-nya yang dinaikin. Dia udah nerima dengan mantap. Dan kayak gitu itu confidence tinggi tuh. Iya kan, benar. Jadi maksud gue untuk bisa berubah, dia butuh istilahnya udah nggak ngomongin tentang orang gitu. Tapi katastrofi gitu. Iya udah iya kayak enggak iya. Mungkin ya, Ini mungkin. kayak ada contoh meanwhile nih, kayak gue pernah bercanda sama temen gue bilang, "Aduh, gue gagal nih." Gak boleh gitu, bro, mesti pede. Sampai akhirnya berapa hari kemudian gue bilang, "Gue pasti gagal." Gitu loh. Dan udah gitu, ngerti gak sih lu? Oke. Oke. Gue ngomong dengan damai dan mantap, gue pasti gagal. Gitu. Iya, itu kata teman Iya. gue juga kayak gitu. Nah, maksudnya emang gue gak kayak dia gitu. hidupnya pesimis Gue gitu. gak kayak gitu orangnya, Iya. tapi memang Iya. ceritanya optimis, pesimis. Kalau ngomongin confident dia udah kayak gitu, itu orang udah saklek kayak gitu, mau lu gimana tuh? Soalnya gue gak six victory, cuma gue bakal gagal gitu. Tapi sebenarnya itu orang percaya diri tau. Iya percaya Bukan, diri. bukan. Gini. Nah. Enggak, ini Kalau- analoginya kalau ya. coba, Dia iya. memang percaya diri. Iya. Tapi misalnya kita isi sebuah gelas nih, level kepercayaan diri ini paling tinggi segini. Dia udah tinggi Iya. tuh. Misalnya dia tuh tutupnya cuma di sini, gitu loh, dan udah ketutup, kecil. Lu harus gedein wadahnya. Itu kalau misalnya dalam kalimatnya adalah, aduh gue gak percaya diri, tapi sebenarnya gue kayak bisa menang sih, cuma gue gak tahu. Itu Nah, iya gini, segitu. Enggak. Itu berarti dia misalnya wadahnya segini, tapi confidence-nya masih segini. Tapi kalau orang ini tutupnya nih di sini nih gitu kecil, jadi wadahnya harus digedein. Wadahnya digedein makin parah, gue udah tahu pasti 100% sumpah mati, gue gagal gitu. Itu confidence super high. Iya, super benar-benar. high. Gua nangkap satu Kalau sisi, iya. nangkap satu sisi. Iya, Iya, aku gua paham relate. juga sih Iya, sebenarnya maksud iya, dia iya. ya. Cuma maksudnya Tapi gini sih, berarti gini, lu percaya nggak sih manusia itu hidup untuk, nah, mungkin kembali lagi ya, maksudnya lebih ke, kita ngomong in general, kayak manusia itu hidup untuk dengan quality terbaik deh. Gue percaya gitu ya. Deserve. Ya maksudnya manusia itu Iyalah. hidup untuk mencari quality makanya ada terbaiknya. Siddhartha Gautama
Maksudnya Iya. quality terbaik itu tiap orang perspektif Beda-beda. lagi. Iya, Tapi beda-beda. terbaik dalam artian ini sih menurut gue ya, terbaik dalam Standar artian in negara general. punya kulkas misalnya kayak gitu. Maksudnya yang udah kayak di Standar moral ya. Jadi maksud gue pasti ada moral yang istilahnya higher value gitu yang kita anggap bahwa semua ya jatuh gini. Kenapa sih pada akhirnya ada baik buruk gitu? Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin ke subjektif atau personal kacamata personal ya, seringkali baik buruk itu kan sebenarnya mereka itu intertwined ya. Jadi nggak Iya. yang definisi itu kan orang lain gitu atau karena kita kehidupan bernegara dan segala macam ya. Tapi menurut gua ya emang hidup tuh gitu. Lu harus mengejar tadi, kan manusia selalu ada darkness and lightness-nya itu kan. Tapi lu kayaknya disuruh untuk mengejar si lightness-nya itu. Walaupun terkadang lu harus mengalami darkness gitu. Iya. Sana kayaknya gitu deh. Jadi maksudnya kayaknya kalau berdasarkan gelas lu itu ternyata dia makin besar di darkness-nya misalnya seperti Iya. itu. Tunggu. Apakah seperti itu? Ini lebih rumit lagi nih. Iya. Nah, karena soal temen gua, Iya. kalau ceritanya dia sudah dapat confidence segala macam, Iya. gua asumsikan sebagai sudah mencapai enlightenment. Heeh. Dia akan menjadi orang yang pasifis ya sudah, untuk apa mengajar kedagingan ini aja. Iya, Lebih lagi, cowok. Dia bukan Kalau gue sih maksudnya ini at the end of the day ya, kalau menurut gue ini balik lagi ke orangnya kan. Bagus Kalau lah misalkan nyebutin memang ini pikiran orang mau orangnya. minta tolong, mau minta bantuan, ini kita kasih bantuan. Iya dong. Iya, Terus betul. sekarang lu lihat nih, kalau misalnya nih orang nih kayaknya agak rese nih orang tipikalnya. Udah kita Iya. kasih stud, kita kasih katastrofi gitu. Sebenarnya gini sih kak, maksud gue kayak poinnya emang pasti kembali ke orangnya. Iya. Tapi menurut gue jadi menarik gak sih buat kita bahas orang-orang kayak gini tuh sebenarnya nanti dia harus mengalami apa gitu loh, nangkep gak sih? Ini kan kita kan juga belum tentu bener juga yang kita Iya. bahas kan. Dia harus itu kata bencana gitu. Kena bakal katastrofi Jadi menurut gua. intinya biar nih orang mati atau ya udah dia tetap hidup jadi manusia gitu. Makanya maksudnya intinya bencana itu harus ada, tapi bencananya sebesar apa buat orang ini sampai dia harus berubah gitu. Berarti bencana yang dikasih itu belum sebesar itu gitu. Mungkin buat Mungkin dia ya. berarti belum sebesar Belum itu sebesar ya. itu, dia masih Iya. bisa santai. Mungkin, bisa. bukan pasti ya. Iya. Karena Mungkin. amit-amit aja skenario yang Mungkin, alternatif mungkin. dunia yang Iya. lain, dia tuh separah Universe itu. lain. Dia tetap kayak gitu. Iya, mungkin. Karena soalnya gue sempat merasa, oh berarti ini tidak valid. Karena gue mikir ya, kalau orang tuh bisa berubah ada dua hal. Satu, dia memang berpikiran terbuka. Dan kedua, emang harus dikasih katastrofi gitu. Iya, dan ketika Tapi dalam hati ketika dia tuh gue ada melihat orang ini, yang kedua tidak valid sepertinya gitu. Atau Jadi iya. mungkin emang belum besar banget kali. bisa jadi di dalam hati dia mungkin ada desire yang dia belum tahu. Kayaknya emang gitu tau. Maksudnya kita kan emang biasa ngukur manusia lain sama gelas kita. Iya sih. Nah. Misalnya kayak menurut gua nih sih sekir pahit banget gitu. Iya, Tapi dia iya. kayak Iya betul. Terabis. contoh misalnya kayak Masih ngomong, santuy. Ih, kayak Masih kayak santuy kamu pernah dia. ceritain tentang misalnya kayak ini tapi sekali lagi ya, apa nothing against orang tim piatu ya. Cuman maksudnya kayak Ya. contoh hidup dengan memang tanpa orang tua gitu. Mungkin kita ngeliatnya kayak oh my god gila gue kalau di posisi itu gimana? Karena kita nge-projecting ya, kayak istilahnya orang tua nggak ada gimana. Karena Tapi- kita punya. Nah, tapi reality dia kan lain gitu ya. Jadi Iya. bener sih. Jadi maksud gue ya setuju gitu. Kalau untuk misalnya katastrofi mungkin ya harus Emang harus di lebih berbasis lagi real gitu ya, time-nya iya. dia gitu. Mungkin gitu ya. Probably ya. Cuman memang kayaknya kalau untuk di level itu mungkin tapi jadi menarik kan. Artinya nggak harus situasi, bisa juga ya ketemu orang yang tepat mungkin. Iya, Iya. iya, maksud gua mungkin orang ini bisa berubah menjadi apalah Nah, gitu. siapa tahu kan waktu itu lu bukan orang yang tepat Iya, gitu. mungkin ketika ada katastrofi di saat yang sama dia comparing, di saat yang sama dia muncul desire, baru dia berubah. Tapi teman lu gimana? Sejauh ini udah Nah, lu dia lihat memang berubah? begitu, Masih saklek. begitu? Itu orang saklek begitu, gitu loh. Oh. Makanya kenapa yang kayak tadi mungkin awal kayak gue cerita gue nggak terlalu memaksakan seperti yang menurut Iya. gue idealisme image baik itu seperti apa gitu. Iya. Gue nggak nge-push dia seperti itu karena ya gelas gue, itu bukan Iya, gelas iya. dia. Siapa tahu memang gelas dia memang kayak begitu gitu loh. Kenapa lu nggak mau yang gede? Emang gue maunya itu, apa sih lu rewel banget? Iya. Ngomong apa? Iya. Apa sih lu ngatur-ngatur gitu ya? Oh, ya fair sih, bener sih. Karena Gua dia kenapa nggak ngatur-ngatur ya gitu. Tapi karena dia nggak butuh wadah yang lebih tinggi. Nah, Karena menurut dia itu cukup. Itu iya, cukup. jadi udah. jadi ini udah ngomongin soal filosofi itu Iya. udah Iya. mencapai yang pasifis. Makanya Udah dibutuhkan mencapai. katastrofi. buat gua mainin orang Masih kayak tetap gitu harus lebih katastrofi enak, jadinya. lebih Ini kekuatan nikmat. Anda tersendiri. Ya, gitu. karena itu esensinya. Iya. Orang ini Tapi senang sekali. iya, tapi ya maksudnya si- menurut gua kalau misalkan bahan. si Agent of Chaos ini mengatakan seperti itu, ya kalau menurut Anda sudah seperti itu, kita udah tahu juga nih kan, bahwa Iya. ya kita nggak apa-apa. Tapi berarti nggak ada salahnya dong kalau kita juga akan Aku tetap mencobai memberikan kamu. chaos, gitu. Iya. Iya. Iya, Kamu boleh mencobai aku, ayo kita coba-cobaan Iya. gitu. Itu kan jatuhnya pilihan lu. Ah. Itu kan jatuhnya pilihan lu, resikonya seperti apa lu terima. Gua Iya. paham sih Iya. maksud dia tuh Good gimana. cop, bad cop gitu. Nggak Iya. apa-apa, ini
itu udah kayak ya udahlah gitu. Ya udah. Tapi gue nggak akan meninggalkan orang-orang kayak gini gitu. Maksudnya teman-teman. Yang penting lu jangan lupa role play lu sebagai orang juga. Nah, ini kayak menariknya dia. gini sih, Iya. kadang-kadang untuk orang-orang kayak dia, mungkin kita ngeliat kayak lu tuh jahat ya. Tapi sebenarnya dia dampingin. Tapi sedangkan orang kayak yang tadi lu bilang, misalnya gue kasih tahu lu yang baik gini, tapi lu akan ninggalin, ya kan? Karena gue jadi pengen kayak gitu. Iyalah. Gue Iya, yang gua baik, juga gue sih, nggak akan gua juga sih. buang banyak waktu Betul. gitu. Kadang orang berpikir buang banyak waktu. Iya. Padahal Iya. gua pun belajar dari orang ini. Kadang melihat orang yang berubah dari kondisi yang anjing, kalau dia ininya harga diri dihancurkan tuh gimana ya? Lu akan melihat keunikan seseorang itu bertahan hidup kayak gimana gitu. Itu menarik banget. Tapi satu hal juga ya yang gue belajar dari pengalaman gue ya, ketika kalau emang lu ingin, misalkan lu emang orang yang punya kepercayaan diri yang rendah gitu, pastiin ya guys, kalian juga harus punya circle-circle yang menurut gue bisa membangun sih gitu. Karena memang walaupun at the end of the day itu it's Oh, about shit. Bener. diri lu gitu ya, Bener. memang. Tapi terkadang kalau memang separah itu, coba deh kalian cari satu orang ya, satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu, memang yang bisa kalian cerita tapi juga bisa menampung bobot cerita itu gitu loh, maksud gua. Jadi memang orang ini tuh bisa diajak, bisa berpikir yang Tapi sebenarnya circle seperti apa sih yang nggak membangun? Kayaknya jangan punya circle deh Tahu, orang-orang maksud kayak gua. gini. Nggak, cuman maksudnya gue gini kayak circle seperti apa sih emang yang nggak membangun kepercayaan diri tuh? Circle seperti apa sih? Yang kadang ya gitu, sejak kayak kalau- lu dibandingin teman sama teman lain atau apa yang tadi lah yang udah disebutin. Iya, lu tapi itu kan dihancurkan. kalau balik lagi ke premis yang tadi tentang katastrofi gitu. Iya, tapi kalau itu ngaruh ke diri lu, kalau ya mau benar. tinggalkan. Ini pernah sempet ini Iya. sih kayak konsepnya, intinya jangan sampai lu berpikir untuk memutus harapan. Iya. Itu. Iya. Soalnya gini kan, kadang ada yang bullying, gila gara-gara bullying dia jadi kaya misalnya Iya. gitu. Iya, iya. Nggak bisa bohong juga, itu kan sebenarnya circle yang buruk gitu. Tapi ketika mungkin itu ya batasannya itu kali ya, ketika lu ngerasa kayak lu nggak punya harapan Soalnya- atau gimana? Ya, Iya, iya, cabut. kalau lu udah bener-bener yang nggak punya harapan ya udah kasus ekstrim menurut gua Ya, gitu. soalnya kalau kaya atau apa itu kan result ya. Yang kita bahas kan soal bullying segala macam proses. Sebenarnya bukan kayaknya sih, tapi gue sekarang udah jadi manusia yang lebih pede. Ya misalnya seperti itu. gitu. Tapi soalnya gini, kadang-kadang Iya. lu datang ke satu circle yang semuanya tuh baik, semuanya tuh ini gitu. Itu belum tentu loh. Tapi kalau iya, Membangun. maksudnya kalau soal generalisasi. Iya. Gitu. Kayak ada quotes dari Dan Pena, dia tahu Dan Pena? Tahu. Dia pernah bilang, show me your friends and I will show you your future. Future kan. Iya. Dia bilang, you know why you fucked up? You know why you fucked up? Look at the bums you fucking hanging around with. Dia bilang, Iya, ya bener, lu liat teman-teman nongkrong lu siapa, makanya lu fucked up Iya. aja gitu. Kayak, Gitu. ya nggak juga tapi ya bener gitu. Kayak udah, nggak Bener. Iya, Ji. Terkadang justru ya itu benar sih, maksudnya orang-orang yang bisa berbicara pahit gitu ya tentang kita, tapi dengan niat sebenarnya untuk membangun kita lebih baik, itu sebenarnya harus lebih diapresiasi sih. Iya, Kalau menurut karena gua ya. kadang tuh pengennya yang maksudnya yang Pengen yang enak didengar aja kan, nggak gitu. pengen kan lu you have to do this gitu kan, lu pasti bisa. Lu semangat, padahal sebenarnya itu kosong gitu istilahnya gitu. Itu Iya, banyak iya. banget, gue sering banget. Saya Betul. itu sering jadi gue sih jadi cancer di motivator. Jujur-jujur aja ya. Iya. Maksudnya gak ada yang salah dengan motivator, tapi maksudnya tuh banyak yang sebenarnya tuh it doesn't really represent reality anymore gitu. Jatuhnya kan kayak toxic positivity. Iya, toxic positivity. Iya. Jadi tuh iya. lu tuh bukan yang ngasih tahu how you do it to become positive, tapi lu malah kayak doctrinize, pokoknya harus positif. Iya, hasilnya Iya. yang lu Gua lagi kasih tuh galau, hasilnya terus. gua lagi galau bro, gua lagi ngerasa kehilangan, gua baru putus sama cewek gua. Iya. Udahlah bro, cowok kan cewek kan Lu banyak. move on. Nah, Iya. jadi itu gua juga tahu anjing gitu. nah kan iya maksudnya. yang gua butuh tuh bukan pengetahuan itu, tapi Iya, guidance-nya buat betul. feelingnya enak Iya. gitu. Iya. Kalau langsung paksain Betul. gua, oh iya bener sih cewek banyak, udah gua jalan hari-hari. Tapi toksiknya nggak hilang di hati. Di situ Benar, aja benar. terus jadi dendam. Iya, karena kayak ya maksudnya itu pengalaman gue juga ya, kayak misalkan kalau lu nggak mau, kalau ingin meningkatkan kepedean lu nggak usah dengerin kata orang. Ya gimana anjing nggak dengerin kata orang, coba lu jelasin gua, maksud gue gitu. Kenapa gua nggak harus mendengarkan kata orang, gimana caranya gitu. Tapi kalau cuma sekedar textbook aja gue juga tahu gitu kan. Iya. Tapi realitanya nggak begitu gitu loh. Paling Bangun kayak, pagi. yuk bisa yuk. Iya BY. Iya bisa, itu paling sih. Bangun pagi. Ya kalau gue sih balik lagi ya, kalau memang kita lagi di masa-masa yang lagi sedih banget gitu ya guys, kalau gue secara pribadi ya lu boleh carilah minimal satu teman lu ya, yang memang kalau lu udah pupus banget sama harapan, cari temen lu yang emang bisa bear
with it gitu, dengan cerita lu juga gitu. Kalau nggak ada Dan memang bisa memberikan baca buku. baca Menurut buku. gue itu sih udah baca buku deh. Kalau aku cari tukang siomay. Ya aku atau, e-book modul. Starlink sih. Pasti mau dengerin. Tukang Starling. Mamang ya. Iya. Yang penting jangan lupa beli gelas kedua. Iya, gitu aja ya. Pasti mau dengerin sih. Terus kopi di gelas plastik buru-buru habisin, kalau nggak gelas plastiknya nyut. Iya. Ini kan kimia apa? apa? Relate ya. Iya jelas. Iya benar. Kalau lu apa teh? Nggak, confidence penting. Yang belum punya atau yang merasa belum bisa, belum punya, pelajari, Call me. kuasainya. Oh, gue pikir lu ngomong gitu. Call Karena me. kayaknya gua rasa secara opini kalau lu bisa dapat satu trait confident ini mungkin nolongin hidup lu banyak. Kayak apa gua nggak tahu, tapi cobalah aja. Sebenarnya esensinya truth sih. Tentang jujur ya. Jadi kadang-kadang kita mencoba mencari jawaban di luar sana. Lu baca banyak buku, lu dengerin banyak orang, apa segala macam. Tapi konsepnya adalah selama lu nggak mau jujur sama diri sendiri, ya kepercayaan diri itu nggak akan terbentuk gitu. Jadi ya apa ya istilahnya kalimat yang gue benar tuh the truth will set you free gitu. Jadi konsepnya pertama lu jujur dulu gitu. Ya itu sih. Ini ya jujur karena basically manusia itu udah punya navigasinya ya, maksudnya kata hati itu udah ada gitu. Nah mungkin itu kali ya yang didengerin. Dengar. Sepahit apapun, misalnya sesulit apapun, lu jujur saya apakah itu ke orang tua, ke lingkungan, segala macem. Tapi ya selama itu jujur, mungkin lu, nah itu seperti yang gue pernah cerita ya, lu jujur ke orang lain, terkadang kita ngerasa itu udah ending gitu. Jadi konsepnya lu ngelukain orang itu misalnya gitu, dengan kejujuran lu ngelukain orang itu. Tapi sebenarnya konsep berelasi itu adalah setelah lu ngelukain, lu ngelakuin apa? Itu yang lebih penting. Apakah kemudian lu make up for it? Apakah kemudian lu ya istilahnya bertanggung jawab atas itu gitu. Ya itu yang lebih penting sih. Karena terkadang kita udah pusing mikirin kayak aduh gimana ya biar nggak hurts gimana ya. Tapi terus lu ngorbanin kejujuran diri lu sendiri sih. Itu yang pada akhirnya nanti jadi busuk. Jadi kepahitan dalam hati dan nanti akan will break you one day sih sebenarnya gitu. Tidak percaya diri itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Ya, itu hal yang wajar. Jadi, Tinggal mau berubah atau enggak. asalkan ya Gak ada usah. korban sebetulnya. Maksudnya Iya. kalau lu mengorbani diri lu untuk tidak confidence kalau lu tidak confidence habis itu diri lu menjadi korban atau orang lain ya janganlah seperti itu gitu ya, manusia tidak seperti itu. Dia maksudnya ya kayaknya manusia tuh hidup harus ada masalah gitu ya. Kalau tidak ada, kalau nggak confidence, lo harus menganggap itu ya jadi masalah supaya hidup lu seru. Anyway guys, thank you so much ya untuk kebersamaan kita. Buat kalian yang belum subscribe channel Inside Wizy, silakan langsung aja subscribe and I'll see you on my Tanya dulu dong. Siapa yang perlu diundang lagi, siapa yang nggak perlu gitu. Iya. Oh ya guys, Aku. ada pertanyaan dari Aquarius. Aku diundang lagi. Kira-kira siapa yang perlu diundang lagi dan Aku. yang nggak diundang lagi ya? Tolong silakan langsung Ya. ditulis di Aku kolom ya. komentar ya guys. Aku. Oke. Itu Leo 2 annoying. Iya. Selalu ada, males. Males, iya. Tamu langganannya tolong diganti. Oke. Jahat. Anyway, thank you so much guys sekali Dadah. lagi and I'll see you on the next video. Dadah. Dadah.